Oke. Ya, baik. Terima kasih waktunya dan ini menjadi momen yang bersejarah di Rainbow Star ya. Karena menurut saya pertama kali ngisi di sini ya, karena nggak pernah sebelumnya. Terima kasih kepada Linda yang sudah memberikan kesempatan. Suara saya terdengar jelas? Jelas Jelas. ya? Oke. Baik, karena waktu sudah berlangsung 30 menit ya tadi untuk icebreaker-nya. Kita akan mulai langsung. Oke, apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas sekarang? Ya, jelas. Oke, judulnya apa? Sore aku jadi public speaker. Teman-teman boleh unmute Yes. juga Boleh kalau unmute juga mau ya. jawab. Betul sekali. Oke, kalau gitu Anda sudah selesai jadi public speaker karena udah hore ya. Ya, oke. Salah satu hal yang membuat kita lebih baik dalam kehidupan itu selalu gunakan afirmasi baik atau afirmasi positif seperti kalimat yang saya lakukan ini dan juga kalimat itu kalimat langsung ya. Jangan bilang begini, hore, aku sekarang tidak lagi menjadi orang yang sulit bicara. Aduh, pusing ya. Ingat kalimat yang baru saya bilang, saya tidak lagi tidak bisa bicara. Sulit enggak dengarnya? Sulit ya. Lebih baik langsung, hore, aku jadi public speaker. Oleh aku lebih bisa bicara ya. Nah, ini kalimat-kalimat awal atau apa namanya resep pertama yang saya berikan kepada teman-teman guru jika kita memang terjun sebagai guru saat ini dan kita berdekatan dengan murid, maka kita perlu sekali melakukan afirmasi, memilih kalimat-kalimat yang langsung dan positif untuk diri kita sehingga kita bisa nularkan ke murid-murid kita semua. Oke? Yes, tadi sudah dikenalkan siapa saya. Yang jelas orang yang ngomong di depan ini orang yang apa ya tidak bisa kalian temukan di pinggir jalan ya. Karena saya nggak pernah di pinggir jalan ya. Di tengah jalan apalagi bahaya ya. Jadi pertemuan ini langka, maka nikmati pertemuan ini dan jika ada pertanyaan tanyakan langsung. Boleh raise hand dulu supaya tidak memotong omongan saya atau kirim lewat kolom chat. Oke? Jadi kita santai aja supaya kalian juga bisa menyerap ilmu karena banyak sekali kejadian penemuan yang hebat itu ketika penemunya itu rileks dan santai. Betul nggak? Archimedes ketika lagi mandi telanjang gitu ya, ketemu hukum gaya ke atas ya dari air. Newton ya duduk di bawah pohon lihat apel jatuh ketemu hukum gravitasi, betul, karena rileks. Maka belajar tuh rileks, jangan tegang ya. Tegang itu lihat alisnya tuh nyatu, tidak boleh ya. Kita rileks saja, santai. Oke. Next. Oke, ini Ko Franky kasih video sudah tadi ya. Tidak usah lagi lah ini. Nanti dikira Koko ini narsis ya, sudah dari tadi diterangin kok masih lagi jelasin ya. Oke, lanjut. Lanjut tapi stop dulu kali. Ini next slide. Oke. Teman-teman mestinya saya juga dapat beberapa form yang disampaikan oleh teman-teman tadi yang isinya tentang penjelasan public speaker ya sejauh ini mirip lah ya seorang yang memberikan arahan, ajakan hingga persuasif kepada semua orang, ke sejumlah orang tertentu ya. Jadi public speaker itu bukan satu lawan satu ya, 1 lawan 2, 1-3, pokoknya lebih dari satu lah ya. Kalau kita ngomong sendiri itu bukan public speaker ya, itu public self namanya, atau speaker dengan diri sendirilah ngomongnya ya. Tapi ini lebih ke banyak orang. Maka sebagai public speaker nanti kita perlu memberikan arahan, ajakan, serta persuasif. Persuasif itu lebih dari ajakan, mempengaruhi orang. Ya, itu kunci dari public speaker. Oke, ini definisi kita cukup tahu aja. Berikutnya ini, ya ini. Oke, sebentar ini Ko Franky kayaknya perlu memastikan dulu sebentar ya yang ditayangkan. Ini sudah sesuai belum? Oh, yes. Nah, ini saya mau munculkan satu-satu aja biar lebih menarik. Oke. Ini juga biar lebih menarik supaya tidak terganggu ya. Oke. Yes, kita mulai dari sini dulu. Oke. Ini kebaca alasan belajar public speaking? Baca Ya. kok, baca. Oke. Nah, salah satu alasan kenapa kita belajar public speaking sebenarnya kita belajar mengendalikan diri dan menang atas diri sendiri, itu penting. Ya, mereka-mereka yang terjun dalam public speaking itu sesungguhnya mereka belajar untuk kendali diri.
Kenapa begitu? Karena orang di depan kalau bicara nggak punya kendali, ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk-ngamuk atau ngambek-ngambek dia. Adah, pulang aja lah. Orangnya nggak mau dengerin. Aku ngelucu kok nggak ada yang ketawa, misalnya gitu toh. Aduh, lihat muka dia kayaknya mereka itu kayaknya apa ya, lagi marahin aku, aku macet dosa-dosa. Nah, enggak gitu ya. Public speaker itu dia pasti bisa mengendalikan diri dan tentu menang atas dirinya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah alasan berikutnya memahami orang banyak. Soal public speaking atau public speaker, nah itu tentu dia hadir untuk memahami orang banyak. Ya tadi saya lihat permainan segala macam, ya dari cara kalian menjawab, dari cara kalian dandan, dari cara kalian mengikat rambut, menggunakan frame kacamata, memilih warna frame kacamata, memilih warna baju, itu semua adalah Anda. Ya, kita belajar pahami orang nantinya juga seperti itu. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi massa. Jadi komunikasi massa itu beda dengan komunikasi chat private atau kita pribadi gitu yang ngomongnya, beda sekali. Karena kalau komunikasi massa ada seni-seninya yang kita harus bangun ya, seperti itu. Kemudian menjauhkan diri dari perihal negatif, itu penting juga ya. Kenapa? Public speaker itu dia ngomong tentu dia perlu praktekkan apa yang dia omongkan. Betul enggak? Nah, ini video saya ada masalah kayaknya. Nggak nyala ya video saya? Enggak kok. Enggak kok. Nggak nyala ya? Enggak. Oh, oke. Sebentar. Problem itu. Ada muka gantengnya kok. Tapi tetap ganteng kok. Oh iya, itu pasti itu nggak bisa ditawar ya. Oke, kita lanjut. Ini, this one. Oke, terus, ya. Nah, kemudian menguatkan kecakapan literasi. Kenapa begitu? Karena seorang public speaking atau public speaker, dia harus memahami apa yang dia sampaikan, dia harus memahami materi itu secara lebih baik, artinya dia sudah praktekkan dulu. Ya, jangan pernah menyampaikan sesuatu yang belum pernah kalian praktekkan dan belum tahu rasanya, seperti itu. Misal, saya hari ini akan public speaker atau public speaking kan tentang tomat. Tahu Bapak Ibu tomat tahu rasanya gimana? Enak gitu ya. Pas ada penanya, ada partisipan tanya, Bapak sendiri gimana rasa tomat gimana? Pernah nggak? Nggak sih, saya cuma baca. Wah, nggak enak rasanya ya, nggak pas ya. Maka dengan kita melakukan kerjaan sebagai public speaking ini, tentu kita sendiri akan menjadi lebih cakap, lebih cerdas, lebih baik daripada audiens kita. Kenapa? Apa yang kita lakukan sudah kita lakukan. Apa yang kita omongkan sudah kita lakukan. Ya, nah ini penting untuk motivasi. Kenapa kita perlu menjadi public speaker? Nah, untuk public speaker sendiri, motivasi lainnya tentu lause-lause di sini ya, sebagai guru, sebagai orang yang mengajar, ini menjadi keterampilan yang wajib diperlukan, keterampilan yang pantas kita pelajari, karena ke depan kita tidak hanya bicara ke murid kita saja. One day mungkin Rainbow akan buat mungkin ya kayak Mandarin Talk misalnya ya. Lalu lause-lausenya nanti ditampilkan, diorbitkan oleh Rainbow ya, oleh Rainbow Star ini, sehingga mereka perlu mempersiapkan semua supaya bisa memberikan pembicaraan yang bermutu dan juga memberi pengaruh sehingga banyak orang berbondong-bondong ke Rainbow Star, kan gitu. Jadi penting sekali kita belajar public speaking sebelum kita menua ya. Kayak kalau saya lihat rata-rata lause-lause ini angka kelahirannya mungkin di atas tahun 2000 mungkin ya, atau di atas 90-an lebih gitu ya, karena masih kelihatan muda kelihatannya ya, sampai kayak saya kelihatan muda padahal udah sicap ya. Oke, next apa yang saya mau bagikan. Nah, ini kendala. Banyak orang memulai menjadi public speaker tuh pasti punya kendala ya. Kendalanya apa? Ingin cepat sukses, sehingga apa? Takut gagal. Orang-orang yang takut gagal sesungguhnya mereka tuh pengen cepat sukses, pengen bisa cepat, makanya takut gagal. Maka lause-lause kalau mau jadi public speaker sama kayak saya sama Linda itu juga, Linda Lause, saya mulainya dari baca buku, baca teks gitu ya, keringet dingin, mau pipis, kebelet pipis gitu ya, terus bau badan jadi nggak sedap. Kenapa? Karena tegang. Ya, tetapi itu nggak apa-apa, kita mulai dari situ ya, artinya berproses lah, berproses, karena tidak ada semua instan atau langsung mulai bisa, itu nggak ada, semua berproses. Berikutnya ingin cepat bisa sehingga gugup
Ya, gugup itu karena kita pengen cepat bisa, padahal kita baru latihan nih, baru sekali nih jadi MC misalnya, tidak apa-apa latihan. Nah, makanya ketika tampil itu bukan latihan. Kita harus geladi, kita harus apa istilahnya, mencoba di depan kaca, mencoba di depan orang lain. Itu tempat kita untuk mencoba sebenarnya. Bukan pas hari H kita coba baru di situ. Nah, itu mesti lebih sering gagal. Maka harus ada namanya latihan 1, latihan 2, latihan 3 terus gitu ya. Kemudian kadang-kadang kendala lain tuh ingin bicara banyak sehingga kurang fokus. Mau ngomong A, B, C, D segala macam kita mau bicarain. Ini emang ladang curhat gitu ya. Bukan. Kita mau bicara sesuatu yang lebih fokus. Oleh karena itu buat guideline, buat garis besar. Outline-nya apa sih aku mau ngomong? Aku mau ngomong tentang apa? Ya buat, dan tidak usah bicara yang tidak ada di dalam situ. Nanti dulu, fokus dulu ke sana, kan gitu. Berikutnya ingin terlihat hebat sehingga kurang latihan. Nah ini ingin terlihat hebat tapi nggak latihan. Ya mereka-mereka yang merasa gampang kok, gampang, bahaya. Ya bahkan saya lihat Pak Andri Wongso yang motivator yang terkenal itu pun beliau terus latihan sebelum mulai. Ya kalau kita bikin acara dengan beliau pasti cek mic, terus coba dulu, terus baca lagi materinya, ya. Terus ya itu cara beliau latihan. Walaupun beliau sudah jam terbangnya tinggi, ya. Maka kita yang baru pun harus banyak latihan. Oke. Yang berikutnya ingin cepat terkenal sehingga muncul beban mental. Aduh, aku pengen namaku langsung terkenal, booming, tutut gitu ya, viral gitu ya. Kalau viral maling ayam aja viral ya. Tapi kalau kita mau cepat terkenal, semua by proses lah ya. Jangan jadi beban mental. Lakukan ini dengan happy, riang. Katakanlah dalam hati. Ya, prinsipnya kalau saya dalam hati, oh semoga saya berbahagia, semoga dapat manfaat buat saya sendiri. Karena public speaker, ingat public speaker itu telinga paling dekat itu ada di telinganya public speaker. Kalau dia ngomong salah, telinga ini yang duluan dengar salah. Maka motivasinya adalah semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya. Dan berikutnya bermanfaat untuk banyak orang. Sehingga nggak jadi beban. Ya kalau dari beban tuh, aku harus perfect. Nggak usah perfect. Nanti juga prosesnya ada. Maksudnya ada waktunya kita akan menjadi sempurna dari ketidaksempurnaan kita. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kendala oleh public speaker pemula yang mau mulai menjadi public speaker. Maka catatannya ya, satu yang paling penting ya tentu latihan, terus mau mencoba, jangan menghindar. Ya, kadangkala kita itu terlalu nyaman dengan kondisi kita. Kita harus perluas kenyamanan kita. Ya, kenyamanan itu diperluas, bukan dihancurkan. Banyak orang bilang break your comfort zone gitu ya, hancurkan kenyamanan Anda. Tidak bisa, orang itu bergerak dari nyaman dulu. Yang betul, expand your comfort zone, perluas daerah nyamanmu. Tadinya nyaman kalau bicara 1-2 murid, sekarang nyaman diperluas lagi 3 murid, diperluas lagi ke 100 murid, diperluas lagi sampai 500. Nah, itu namanya orang yang mau berkembang. Dan ketika Anda mencoba mau belajar public speaker, sesungguhnya Anda termasuk orang atau manusia yang mau mengembangkan diri. Oke. Nah, sampai kendala ada pertanyaan. Stop dulu ya. Saya mau lihat semua hadir kan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau kalau sudah jelas, kalian boleh ketik yes kalau sudah jelas. Kalau belum, boleh ketik no. Ya, Ko Franky tadi jelaskan tentang definisi. Kemudian yang kedua tadi tentang apa namanya kendala ya. Silakan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. 2 hal tadi yang saya sampaikan. Ya tadi motivasi kenapa kita jadi public speaker. Lalu yang kedua itu ada, yang ketiga adalah alasan kita belajar public speaker. Oke? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, banyak. Semua jawabnya yes. 12 orang semua jawab yes. Oke. Baik, kalau gitu saya lanjutkan lagi. Nah, ini saya akan tampilkan dan saya sudah cari public speaker dunia ya, public speaker dunia. Sehingga teman-teman punya referensi dunia. Ini sebentar lagi loading. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang mari belajar dari sang ahli. Sudah kebaca?
Rin? Sudah Oke. kok, sudah. Oke. Nah, mari kita belajar dari sang ahli. Yang pertama, saya klik ini. Videonya singkat, 1 menit, 2 menit. Teman-teman boleh lihat, karena habis ini ada pertanyaan. Oh, sorry, keklik. Bentar ya. Sorry, sebentar. Saya share audio dulu, sebentar. Oke, saya share audio dulu supaya kedengaran suaranya. Advance, share audio. Share audio. Yes. Oke, sudah kelihatan gambarnya? Sudah. Oke, sudah. sekarang videonya. Dengerin ya, nanti ada pertanyaan. My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. I won't stop. In fact, I will be right there with you as a citizen for all my remaining days. But for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me 8 years ago. I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice. Oke, cukup sampai di situ. Sudah tahu siapa dia? Obama. Obama. Yes. Ya, ini adalah salah satu senator unggul juga ya waktu itu, dan memang beliau ini kekuatannya adalah di public speaker. Ya. Karena dia termasuk orang kulit hitam pertama yang jadi presiden di Amerika ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, silakan dijawab di kolom chat ya. Nggak usah kumpulin. Oke, Barack Obama. Pertanyaan 1, silakan dijawab. Bagaimana Anda menilai cara beliau bicara? Berdasarkan pengetahuan kalian, berdasarkan apa ya istilahnya, kalimat-kalimat kalian. Menurut kalian gimana sih cara beliau bicara itu? Kirim di kolom chat. Oke, saya cek. Confident, tugas-tugas percaya diri, very good. Trusted, yes. Oke, berkarisma, very good. Oke, terstruktur, yes. Bisa menarik simpati pendengar, oke. Percaya diri, ekspresif, santai, tetap tegas, on point, berwibawa. Thank you. Oke, semua orang sudah bisa menilai. Sesungguhnya teman-teman di sini Lause-Lause ini adalah bukan lagi calon public speaker. Makanya hore, saya jadi public speaker sekarang. Ya, Lause bisa menilai, artinya Lause sudah tahu seorang public speaker yang baik, to the point dong, karismatik, wibawa, ya ngomong tuh terstruktur. Oke, very good. Next, pertanyaan kedua, kita lihat. Apa yang menarik dari cara beliau bicara? Apa yang menariknya nih? Dereng. Apa yang menarik dari beliau? Jenggotnya. Oh, bukan ya, nggak punya jenggot ya. Apa yang menarik? Menarik perhatian audiens. Oke, penekanan kata. Yes, the way he talk and sikap bicara very good. Pemilihan kata. Yes. Ya, sintaknya, kata-kata yang dipilih itu tuk gitu ya. Ada lagi. Go. Apa yang menarik dari cara beliau bicara? Penekanan kata yang pas, yes. Apalagi? Oke, pemilihan kata. Anything? Any others opinion? Go. Eye contact. Very good. Eye contact. Yes. Dia lihat semua audiens. Dia nggak lihat ke langit. My people. Enggak ya, itu my sky ya kalau lihat ke langit ya. Nada bicara. Very good. Betul sekali. Yes. Oke, good. Lause-lause ini berarti very good. Sudah paham sekali bagaimana supaya menarik bicara. Salah satunya pemilihan kata, salah duanya nada bicara, salah tiganya tadi adalah eye contact. Yes, very good. Next. Ya, next. Apa ini? Apa makna terserat dari cara beliau bicara? Ya, terserat itu yang kita dapat.
In English tadi kan dia. Oke lah, yang kira-kira yang kalian dapat apa? Makna yang tersirat. Tersirat harusnya kok terserat itu ya. Ya baru mau nanya sama nggak dengan tersirat? Makanya ini salah ini ngetik bego ya. Ini kayak dia kurang serat ya, kurang fiber. Tersirat. Apa yang tersirat yang kalian dapat? Oke, dia dapat dipercaya. Yes, setuju. Regina. Hela lause. Lause. Orang yang punya otoritas. Oke. Ada lagi. Go. Pikirkan. Ya. Orang melibatkan audiens. Yes, positive effect. Yes. Jessica ya. Jadi dia memberi dampak positif kepada orang lain. Ada lagi. Mencoba merangkul audiens ya, padahal audiensnya banyak, tangannya cuma 2, tapi dia mencoba merangkul lewat kata-kata. Hebatnya kata-kata ya, bisa merangkul orang banyak. Oke, memberikan suara kepada yang tidak dapat bersuara. Wow, yes, Anderson. Memberikan suara kepada yang tidak dapat bersuara. Memberikan hati bagi mereka yang nggak punya hati. Wih, sini puitis ini Anderson ini. Semoga cepat punya pacar ya. Oke. Udah punya ya, oke. Yang keempat, bayangkan Anda bersama beliau di saat beliau bicara. Apa yang Anda akan lakukan saat itu? Bayangkan Anda bersama dia. Bersama Barack Obama. Jaraknya, radiusnya, ring 0. Ring 0 itu dekat sekali. Ya, ring 0. Ada istilah ring 0, ring 1 gitu ya. Ring 0 itu sudah sangat dekat, berhadapan sekali dengan bodyguard-nya semua. Apa yang Anda akan lakukan? Kalau orang yang bicara itu ada di depan Anda. Kita lihat. Shake hand, wow, proud, yes. Perhatikan apa yang dibicarakan, oke. Dapat energi positifnya, standing applause ya. Oke, ini jaim semua ya, nggak lari dekat tuh cium kakinya gitu nggak ya? Atau peluk, wah, Barack Obama, I love you very much. Kayak ketemu itu loh, apa ya? BTS, ketemu Blackpink gitu loh. Oke, makasih. Mendekat, lekat, memperhatikan setiap kata-katanya. Say thank you? Oh, enggak usah. Next, the last question. Apakah Anda memiliki cara bicara seperti beliau? Pertanyaan terakhir. Anda bisa menilai, Anda bisa memperhatikan beliau. Apakah Anda punya cara bicara seperti beliau? Pertanyaan ini. Jawab jujur, ya. Jawab jujur. Jangan bohongi Anda. Bohongi saya tidak apa-apa, jangan bohongi Anda, ya. Susah bohongi Anda itu. Belum. Iya, saya tahu jawabannya belum, makanya kita adain kelas ini, betul? Good. Kalau gitu, sudah satu sesi, sudah dijawab. Anda semua pintar, Anda semua hebat, boleh tepuk tangan dengan apa? Reaction ya, reaksi tepuk tangan atau tepuk tangan virtual seperti ini. Oke. Very good. Thank you ya Lause. Anda orang-orang hebat, saya yakin. Karena Anda bisa menjawab pertanyaan yang sulit dijawab oleh orang yang nggak hebat. Tapi Anda bisa. Oke. Kok Frankie ini muji aja. Ya, habis bisanya muji. Oke, next. Saya juga punya narasumber berikutnya. Ini dia. Perhatikan ya. 1, 2, mulai. If you want a relationship to last, if you think it's coming to the end, do what you did in the beginning and there won't be an end. Tony Robbins. The meaning we associate to things controls our entire lives. It's not that your mother or father died that's giving you suffering. Certainly that's painful. It's the meaning you think it shouldn't have happened. And we take control of the meaning, it's the only thing we can control our lives. We can't control events. And we're living now where technology is happening so rapidly. It's magnificent what it does for our lives. But we all know with that technology, our psychology is not developing as rapidly. And as a result, the world's changing. And a lot of us that have learned to engage with technology and use it to maximize, most people in this room, but there's lots of people who use technology to disengage, to be harmful to themselves and to other people. It's not a one-way street. So I'm interested in how to maximize the psychology side, and that's why I'm sharing this with you, so you can increase both your leadership skill, but who do you have to lead first to be effective, my friends? Who? Yourself. And so good to see. What's controlling you? Well, what I'm focusing on is controlling me. You can focus on something, you make yourself crazy. You can focus on something and make yourself great.
In this moment, you could be worried about Ebola, because we all know it's coming. People are freaked out all over the world. 36,000 people die a year of flu, and the whole world is focused on Ebola. Because the news is not designed to inform you, it is designed to startle you. Because that's how you sell things. So if you let someone else take control of your focus, your life will be in someone else's hands. So first decision is what you're going to focus. Second, meaning. My father that day focused on he had to take care of his family, and the meaning was, I know what it was because he said it out loud, then I'm worthless. Oke. Nanti cari Tony Robbins, seorang motivator dunia. Tahu bayarnya berapa kalau diundang? Minimal 600 juta untuk satu sesi. Ya, dan kalau ikut kelasnya minimal 45 juta untuk satu kelas kursnya. Jadi ini tingkat dunia sudah mahal sekali. Oke. Siap jawab pertanyaannya? Sama nggak pertanyaan? Oh, sama ya. Oke, sama pertanyaannya. Jawablah. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut kalian apa bedanya? Saya ganti aja pertanyaan, saya bosan pertanyaan sama. Apa bedanya dengan Barack Obama tadi? Mr. Barack Obama. Silakan dijawab. Apa bedanya Tony Robbins, cara bicaranya, dengan Mr. Barack Obama? Nah, itu pertanyaannya. Apa bedanya? Video lag kok, yes. Bedanya itu ya, bagus sekali Melina. Tong Lause tuh videonya lag. Oke, ya maklum sinyalnya masing-masing ini. Nggak kedengeran tadi kok videonya. Iya betul. Ada yang lag, ada yang enggak ya. Ya ini kalau sudah begini. Tadi Melina dia ngechatnya pas videonya berlangsung, bukannya jawab. I see. Oke. Ini ada yang bilang. Obama lebih pelan tapi jelas artikulasinya. Oke, Linda Lause. Regina Lause bilang yang ini lebih ke storytelling. Agnes membicara lebih deep. Agnes dan Julia. Tidak tahu Agnes atau Julia yang ngetik ini. Han Lause agak lebih agresif. Oke, pertanyaan. Agak lebih agresif? Ragu-ragu dia berarti. Yes. Makasih teman-teman. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan, tentu kita akan melihat persamaannya apa. Silakan. Kira-kira persamaannya apa? Persamaan Tony Robbins sama Mr. Barack Obama. Apa hal yang sama antara kedua narasumber kita ini? Body language, very good. Positive vibe, yes. Eye contact, very good. Yes. Betul. Ada lagi? Karismatik, menarik perhatian, cara penyampaian dan selalu catch up semua audience. Yes. Oke, on point. Very good. Next. Itu dia teman-teman. Ketika Anda bisa melihat persamaan dan melihat perbedaan dari dua hal yang berbeda, dari dua hal berbeda tadi, sesungguhnya ini cara belajar yang sangat efektif untuk kalian terapkan juga ke murid-murid. Ya, lihat gurunya Ko Frankie ini nggak banyak bicara, betul, cuma nyampein aja. Tapi kalian jadi kelihatan sangat antusias karena ini online, betul ya. Nah, tenang aja, Ko Frankie ada narasumber yang ketiga. Siap-siap lihat. Nick Vujicic, mesti udah tahu ya. Seorang yang tidak punya tangan atau tangannya kecil sekali dan kakinya pendek sekali. Ini dia. Lihat cara dia bicara. My parents always said, Nick, you don't know what you can achieve until you try it. And the doctors looked at me and said, he's not going to walk, he's not going to go to school, he's not going to do anything in his life. And then my parents, they just loved me like crazy and said, you got to try. Kalian lihat videonya nggak sih? Lihat. Oke, sorry. Oh, gas. Kepencet, sorry. He's not going to walk, he's not going to go to school, he's not going to do anything in his life. And then my parents, they just loved me like crazy and said, you got to try. Try this, try that, try this, try that. And I'm thinking sometimes like, Mom and Dad, you're crazy, man. I have no arms, no legs. How would I ever be able to do this or do that? But they encouraged me and they loved me.
And as human beings, we're waiting for stuff like that. We all want love. Everybody say love. Love. Very good. The definition of tough means it's strong. To show your strength, you need to do something that's difficult. I would sound so stupid if I said, hey guys, I got a Matchbox car one day and I got some fishing line and I towed that Matchbox car all around all day. How tough is my BMW? That's stupid. I don't care if you end up being a janitor in this school. I'll tell you why. Because the janitor in my high school inspired me to be a speaker. Oke, sampai di situ aja. Oke, sekarang pertanyaannya sama. Kira-kira kalau Nick ini apa bedanya dengan narasumber yang sebelumnya? Dengan public speaker sebelumnya? Apa perbedaannya? Monggo. Ini tidak usah dijawab. Apa? Ya, kita baca. Saya stop sharing aja biar bisa lihat teman-teman. Oke. Nick ada chicken soupnya. Kalau tadi pig soup ya, sup babi. Kalau ini sup ayam gitu ya. Very good, very good. Talking about possibilities we can choose. Lebih memberikan inspiring karena kita lihat kasihan ya, tangannya kecil-kecil gitu ya. Sekarang udah menikah dia, udah punya anak, anaknya sehat. Kalau Nick ini saya googling juga fee-nya ya sama hampir 400 juta ya sekali panggil beliau ya. Saya tanya istri saya, kenapa ya kok mahal banget panggil Nick? Mungkin dia punya asisten, harus gotong dia ya, bawa dia ke pesawat, ya antar dia pipis, karena dia sulit sekali itu tangan kakinya ya. Telling story untuk menginspirasi, yes. Ada hal lain yang membedakan? Monggo silakan. Based on his life experience, yes, jadi berkesan. Oke, impressionnya di experience-nya, oke. Ada lagi? Kok nggak ada yang bilang, kok badannya kok? Badannya jelas beda kok. Satu mic-nya di atas digantung, ini naik meja kok, kurang ajar. Dia bicara di atas meja ini. Nggak ada ya? Oke, ternyata kalian sudah tidak melihat lagi fisik. Teman-teman harus perhatikan ya. Ini sudah terjadi pembuktian bahwa teman-teman nggak lihat fisik orang loh kalau bicara. Betul? Nggak ada yang nilai tadi. Pas Prof Ranking lontari ini baru kalian mulai mikir, oh iya ya, fisiknya beda. Tapi kalian nggak lihat bedanya. Kenapa? Karena kalau kalian bicara di depan dan menarik, orang tidak akan lihat giginya seperti Prof Ranking nongol-nongol gitu. Enggak. Matanya sipit-sipit kayak Aceh jual duren, enggak. Ya. Bibirnya tebal gitu kayak orang kena sentot tawon, enggak. Kulitnya hitam kayak orang Papua yang sering main layangan, enggak. We don't care about your body. We care about your speech, ya kan? We care about your gesture. We care about your how you deliver the information. Is it right? Betul ya? Oke. Meyakinkan nothing is impossible. Dia memberitahu orang untuk love myself. Yes, 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 yes. Nah, teman-teman, ya, ini sudah terlihat bahwa teman-teman ini sendiri punya basic instinct. Nah, kalau nggak mau dibilang insting, human instinct lah gampangnya. Kalau insting tuh basic instinct tuh kayak binatang ya, udah human instinct. Kalian punya human instinct sendiri yang bisa explain about how to be great public speaker. Lewat tadi contoh-contoh dan jawaban kalian, itulah bagaimana seorang public speaker itu bisa hebat. Lihat aja jawabannya di kolom chat tadi. Satu, saya catat tadi, saya ingat eye contact. See? Eye contact itu wajib. Kalau kita pakai Zoom seperti ini, teman-teman, eye contact-nya susah. Caranya eye contact, saya harus ngomong, halo Hani, halo Jessica, halo Linda, Jessica, kamu di sana ya? Wow, Catherine, mana? Celia ini, Catherine-nya mana? Misalnya gitu ya. Narisa. Nah, kalau di virtual seperti ini kendalanya eye contact nggak bisa seperti kita offline. Maka caranya kontak, say their name, sebut nama mereka. Wah, Melina sekarang kacamatanya keren loh. Asih. Wow, Regina potong rambut ya. Melisa kok sekarang bibirnya tambah merah.
See? Itu cara kita eye contact dengan siswa kita kalau virtual. Itu yang pertama, eye contact. Yang kedua, lihat intonasi. Ya, dari tadi Ko Frankie ngomong atau para public speaker itu ngomong nggak mungkin flat gini. Ya teman-teman, hari ini hore kita semua jadi public speaker, itu judulnya ya. Menarik sekali dan ini membuat kita termotivasi. Sendu sekali gitu ya, mau ngiring kita tidur atau apa? No. Kadang kita harus cepat ngomongnya, kadang boleh pelan, kadang-kadang boleh berhenti. Yes, it is. Ya. Lalu gesture, tadi intonasi ya, nada suara, eye contact, nada suara, gesture. Ko Frankie bicara dari tadi juga begini aja. Ya, silakan. Oke. Halo, gimana Nerissa? Agnes, gimana di situ? Oh, Hani, halo Hani. Jessica, wow, kita semua luar biasa. Emang nggak ada tangan. Bahkan Nick aja yang tangannya kecil, itu begini-begini loh. Bayangin. Betul? Itu gesture. Lihat narasumber atau public speaker kita. Mana ada yang diam kaku di depan begini aja? Ya, saya tahu kalian memperhatikan saya. Saya tahu apa yang saya omongkan ini benar. Ya enggak tahu. Mereka sangat dinamis, sangat fleksibel. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu namanya body language gesture. See? Lalu tadi ada yang bilang, vape ya, positive vape. Jadi memberi getaran baik. Ya, kasih hal yang baik. Hal baik itu kelihatan dari apa? Energy, your energy. Maka kalau mau jadi public speaker yang sukses, Anda harus munculkan hal baik dalam diri Anda. Bilang aja, I'm great. Iya benar, iya I'm great. Dari siapa kamu great? Banyak orang yang lebih hebat loh. No, I'm great because I compare with my past life. Past life itu kapan? Kemarin, ya. Kemarin saya nggak bisa bicara, sekarang bisa. Berarti I'm great, betul? I'm better, ya kan? Better than yesterday, gitu toh. Maka selalu munculkan hal positif. Kenapa? Itu ketangkep sama audiens. Ya, lihat selama Ko Frankie bicara, ikut kalian bermain. Mana Ko Frankie angku kan? Nggak mau main. Nggak. Saya ini narasumber. Ngapain main-main dengan kalian? Apa jadinya? Kalian bilang ini orang kok jaga jarak ya? Iya sih, sekarang harus jaga jarak 2 meter ya. Tapi kan nggak gitu. Jangan jarak hati, jaraknya jarak fisik ya. Hati kita harus tetap dekat. Ya, ingat, podcast itu jaga jarak fisik loh ya. Hati nggak boleh dijaga jaraknya. Kasihan yang pacaran ya. Sekarang ini yang pacaran kasihan, banyak yang putus katanya. Karena harus jaga jarak. Nggak bisa pegang tangan virtual ya. Hai. Sih? Nah, itu adalah aura yang kita bangkitkan dari dalam diri kita. Ya, itu positif attitude yang kita munculkan. Yang lainnya yang kalian tulis tadi misalnya experience. You tell about your experience. No, ya, atau others experience. Atau istilahnya inspirational talk. Ya, bicarakan hal-hal pengalaman kalian, nggak apa-apa, atau pengalaman orang lain yang kalian renungkan dan itu bermanfaat. Tahu nggak, Ko Frankie itu pernah kecebur got loh, aduh, serem sekali. Waktu itu meleng main HP, masuk got. Makanya kalian kalau main HP, jangan lihat HP-nya ya, lihat got-nya dulu. Gimana kok caranya? Buat aplikasi yang bisa lihat got. Jadi ada sensor, got, misalnya gitu. Ya kan sekarang teknologi luar biasa. Ya, jadi itu. Omongan itu berbobot kalau itu sekali lagi kalian pernah ngalamin. Tapi kalau kalian nggak ngalamin gimana? Dengar cerita orang yang ngalamin, kalian renung. Ketika kalian renung, sesungguhnya pengalaman orang itu sudah masuk ke dalam diri kalian. Nggak apa-apa. Nggak harus pengalaman kita sendiri, apalagi kalian masih muda. Pengalamanku ya nggak banyak. Kok aku mau ngomong apa? Masa aku bicaranya cuma teori tok? Nggak apa-apa. Cari pengalaman orang lain. Jangan kecil hati. See? Nah, itu yang kalian omongkan, saya rangkum beberapa hal tadi. Dapat poinnya? Oke. Jadi, menjadi public speaker itu cukup sederhana sesungguhnya. Tetapi memang perbedaannya nanti di jam terbang. Robin Williams lahir nggak langsung bisa ngomong loh ya. Minggir Pak, minggir Mas. I would like to give talk. No, nggak mungkin. Dia lahir oek-oek sama kayak kita. Barack Obama juga lahir oek-oek sama kayak kita. Apalagi Nick lahir oek-oeknya lebih keras karena dia bingung, tangan kakinya nggak bisa. Ya, Nick itu bisa berenang loh, bisa main golf, bisa main basket, bisa main sepak bola.
bisa ke WC, dia tinggal sendirian. Mama papanya paksa dia tinggal sendirian. Jadi kalau dia nyalain lampu, dia pakai stick golf, dikepit di keleknya, ketok-ketok gitu. Saya punya videonya di YouTube, lihat aja lah. Ya. Tadi pesennya dia adalah, kalau kamu mau kuat, kamu harus ketemu rintangan. Dia bilang gitu tadi, kalau kamu mau kuat, mau uji kekuatanmu, kamu harus suka tantangan. Maka Lause ini kalau mau melihat Lause itu seberapa kuat, ayo belajar jadi public speaker, salah satunya. Jadi kalau nanti bicara sama anak atau ngajar ke anak-anak itu jangan flat. Buat sesuatu yang wow. Ya, wow itu artinya berkenang. Berkenang artinya nanti dia ingat, waduh, aku ingat ya Han Lause itu, wow tadi menarik sekali dengan goyangan rambut keritingnya, kedek-kedek gitu, wah aku jadi ingat, misalnya gitu. Ya, apapun kalian bisa lakukan asal tadi satu. Kalian mau better ya, mau to be better itu penting. See? Ada pertanyaan? Monggo. Apa ya kok? Aku kayaknya bingung nih kok. Tanya. Oke. The Master dulu, Linda Lause. Saya yakin teman-teman di sini itu kita bisa kumpul sore ini kan karena memang pengen jadi public speaker kan kok. Yap. Nah dari apa yang Koko sampaikan, tips-tipsnya itu sebenarnya di kelas itu teman-teman juga mempraktekkan itu. Yep. Tapi untuk yang skala lebih besar, kadang kita harus break comfort zone itu loh kok. Yes. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa break comfort zone? Oke. Nah teman-teman, saya belajar juga dari salah satu atlet Rusia. Dulu Rusia tuh underdog dalam senam. Ya, suatu ketika dia dapat gold medal. Sudah lama cerita ini, tapi saya cerita ulang ke teman-teman. Coach ya, beberapa coach itu biasanya ngelatih atletnya itu dengan mencoba berulang-ulang. Betul gitu ya? Nah, salah satu coach ini jadi terkenal dan masuk di film dokumenter karena saya punya tumpukan video dokumenter BBC gitu ya. Nah, salah satu coach ini melatihnya dengan cara imaginary namanya, membayangkan, imajinasi. Bayangkan Anda sedang ada di tracknya senam. Oke, kamu bayangkan dari posisi sempurna, lalu kalian mulai loncat-loncat. Oke, dan gulunganmu sempurna, kamu mendarat sempurna, lalu kamu buat gerakan lagi sempurna. Begitu juga teman-teman yang mau mulai. Karena otak nggak ngerti antara real sama non-real. Percaya nggak percaya? Oke, kita mulai. Oke, teman-teman, kita akan buktikan bahwa otak kita nggak ngerti yang real sama non-real. Siap? Kalau siap, kasih jempolnya. Yes. Oke, ya. Jempolnya bisa digoyang kayak Ko Franky nggak? Karena Ko Franky ini jempolnya goyang semua nih. Kendor. Oke. Nah, caranya gini. Dengarin saya, ikuti instruksi saya. Ya, bayangkan. Nah, nih, bayangkan ya. Pakai pikirannya dan bayangkan. Kalau Anda terkontraksi atau terganggu ya, kalau buka mata, Anda boleh pejamkan mata. Boleh sebelah, boleh dua-duanya. Ya. Tapi kalau enggak, dengarkan saja. Oke. Bayangkan Anda sedang memegang sebuah jeruk nipis yang asam. Sudah, pegang di tangan kiri. Tangan kiri memegang jeruk nipis yang asam. Lalu tangan kanan Anda pegang pisau. Ya, pisau ini lalu memotong jeruk nipis. Bayangkan Anda memotong jeruk nipis sekarang. Udah, potong. Oke, udah kepotong. Pisau ditaruh, ambil sendok di tangan kanan Anda. Udah, tangan kanan sekarang ganti apa? Sendok. Oke, K. Ayo K apa? Alat rumah tangga K. Ya, tadi main kan? Sendok. Oke, sendok ini sekarang Anda siapkan, peres jeruk Anda yang tangan kiri tadi, peres. Ya, buang bijinya, peres. Oke, sekarang di sendok Anda ada apa? Cairan jeruk nipis. Betul? Sekarang coba masukkan, bayangkan Anda minum. Bayangkan Anda minum jeruk nipis tadi. Sekarang masuk ke lidah Anda dan Anda merasakannya. See? Apa yang terjadi? Ada yang air liurnya bertambah banyak, terasa asam, ada? Jempolnya ditunjukkan kalau ada. Yes. Yes. Dan itu otak kita, teman-teman. Dia nggak ngerti itu real atau nggak real. Nggak ngerti. Tapi stimulus otak itu bekerja. Nah, ini salah satu teori bagaimana otak bekerja yang seharusnya biasanya orang bilang harus real ya, ternyata enggak.
Begitu juga kalau kita sedang mau jadi public speaker, kita mau expand our comfort zone, kita mau perluas kita punya comfort zone, caranya bayangin. Sekarang aku bayangkan, yang masuk akal ya, jangan aku bayangkan berada di depan 1 juta orang. Ngapain? Demo. Siapa peserta mau 1 juta dengerin kamu? Yang masuk akal dulu aja. Ya katakan 100 lah, 50 masuk akal lah ya. 50 orang, bayangin 50. Oke, kamu lihat wajahnya, wow. Kamu lihat apa namanya baju mereka, wow, gitu ya, bayangin. Lalu kamu dipanggil namanya. Linda Lause akan memberikan pencerahan tentang bagaimana bahasa Mandarin itu mudah, murah, dan bermutu. Linda Lause, namanya dipanggil. Kalian bayangin kalian naik panggung dengan pakaian kalian yang kalian pilih sendiri, ya. Lalu kalian bayangin kalian sudah mulai memilih kata pertama, itu penting sekali teman-teman. Kata pertama begitu menggoda. Ya biasanya kata pertama orang kayak Andri Wongso, apa kabar? Karena beliau apalnya cuma itu. Nggak mungkin dia pakai ayat-ayat panjang, nggak apal. Paling gampang kan, apa kabar? Sudah kelihatan hebat ya. Nah kalian juga boleh. Halo, 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 halo. Boleh. Yang penting ya tadi ice breaker. Ya ice breaking. Jangan, selamat siang yang kami hormati Bapak Bupati Ciamis, ibunya juga Ibu Bupati. Kok Ibu Bupati, Bapak Bupati? Bupati itu sudah Bu, bukan? Bingung kita malah. Bikin yang ice breaking, yang buat pecah suasana. Itu penting. Karena ketika pecah, Anda menguasai audiens kalian. Halo, 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 halo. Dibuat eko aja permainan misalnya. Halo, 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 halo. Bisa begitu. Atau langsung kalimat kunci. Saya yakin yang hadir hari ini menunggu apa yang ingin saya sampaikan. Wah, enak aja. Terserah lu ngomong apa, katanya begitu. Bodoh amat. Pokoknya kita kunci dulu. Saya yakin Anda semua akan menunggu kalimat-kalimat yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya pilihlah kata-kata yang mengunci, yang membuat kalian confidence. Itu penting. Jangan kalimat apalan sehingga kalian pusing sendiri ngapalinnya. Aduh, aku tuh pengen kalimatnya misalnya kalau Buddhis tuh bait, dait, dhammapada. Aduh, nggak apal, bingung, malah stres. Pertama sudah stres, jangan berharap sukses di tengah. Anda harus sukses di awal. Ya kata orang, 1 menit pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya, oke. Saya dengar Nasruddin. Pernah dengar cerita Nasruddin enggak? Nasruddin yang disuruh khotbah. Nasruddin seorang Muslim. Dia itu saking terkenalnya disuruh khotbah di sebuah masjid. Tapi Nasruddin ini sama kayak kita. Kalau khotbah itu bingung, stres, dan tidak berani, gugup dia tuh. Public speakingnya jelek. Maka pas dia mulai khotbah, dia ngomong begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab semua tuh. Nah itu cara kita pede. Salam kan semua ngerti. Selamat siang semuanya. Kau yang di sana, angkat jempolnya. Itu kan paling gampang. Makanya pendangdut, penyanyi-penyanyi kan gitu. Ayo goyang yang mana? Karena paling gampang diapalin gitu. Enggak. Bapak Ibu berdasarkan jurnal keseharian yang dikatakan oleh John segala macam. Aduh pusing nggak apa. Sih? Ya. Nah Nasruddin itu ngomong, teman-teman para umat sekalian. Apakah ada yang tahu apa yang ingin saya khotbahkan hari ini? Jawabnya gimana kira-kira? Buka dong mic-nya. Enggak. Baiklah. Karena enggak tahu, cari tahu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dia dari mimbar. Selesai khotbahnya karena enggak tahu. Panitia itu enggak kapok. Panitia undang lagi Jumat berikutnya. Jumat berikutnya, waduh Nasruddin gugup lagi. Aduh aku diundang lagi, kira-kira sudah selesai. Ya dia mulai lagi dengan ucapan salamnya dan dia mulai lagi dengan pertanyaan sama. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara tahu apa yang ingin saya khotbah? Jawabnya gimana? Mic-nya di open. Apa jawabnya? Enggak. Enggak. Hah? Tadi enggak, dia turun. Tahu. Kalau tahu buat apa saya khotbah? Dia bilang. Buat apa saya khotbah kalau sudah tahu? Betul? Dia turun lagi. Panitia ini makin bingung loh. Dia khotbah apa sebenarnya? Diundang lagi minggu ketiga. Dengan cara yang sama, dengan pertanyaan sama. Teman-teman saudara-saudaraku yang kucintai. Apakah kalian tahu apa yang ingin saya khotbahkan? Apa jawabannya?
Ayo, mic-nya di-open. Menurut Bapak, apa yang mau Bapak khotbahkan? Ditanya balik, ya menurut kamu gimana? Dibalik lagi. Akhirnya apa yang jawab? Ada yang jawab tahu, ada yang jawab nggak tahu. Bagi yang nggak tahu, tanya yang tahu. Selamat tinggal. Nggak dipanggil lagi, sudah. Karena bagi yang belum tahu, tanya yang nggak tahu. Nah, ini salah satu joke yang membuat public speaking itu menjadi menarik. Ternyata nggak sulit-sulit amat, tinggal kita mikirin aja idenya apa untuk membreaking the frozen zone tadi ya, sesuatu yang kaku yang buat kita tegang. Ya gunakan imajinasi seperti itu Linda. Jadi imajinasikan, lalu pilih kalimat penting di awal. Kalimat pertama kalian apa yang akan mengunci audiens kalian? Tangkap? Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, Ko Franky siap ke tekniknya. Karena tadi itu barusan adalah brainstorming kalian. Saya pengen pancing kalian bahwa pengen saya bangkitkan bahwa kalian itu bisa kok. Karena kalian punya ide-ide tadi, jawaban-jawaban tadi, itu menunjukkan kalian bisa punya kesempatan, punya keterampilan, mungkin keterampilannya belum, pengetahuan dan wawasan kalian sudah ada mengenai public speaking. See? Nah, berikutnya sekarang tekniknya. Oke, izinkan Ko Franky akan share lagi tekniknya ya sekarang. Di mana? Oh, di sini. Oke. Nah, ini sudah. Nah, ini. Saya singkat aja 6 modal public speaking. 6 modal ya. Ini modal yang kalian harus punyai. Pertama, manajemen mental. Ya. Tadi sudah teman-teman bicarain, ini saya rangkum aja. Yang pertama adalah, nah ini, teman-teman, munculkan senyum di wajah. Jadi jangan kelihatan tegang. Tahu nggak kalian, Ko Franky memulai pembicaraan pada hari ini, itu tegang loh. Kalian tahu nggak itu? Enggak, kayaknya Ko Franky lancar-lancar aja. Sorry, setiap saya diundang, itu saya tegang. Ya, selalu tegang. Dan setiap saya diundang, saya buat materi ini itu saya lembur berhari-hari, apalagi pagi sampai siang sampai sore saya kerja, malam saya makan, sebelum tidur saya mulai mikirin apa yang mau diomongin. Saya cari gambar, cari cek, saya cari jurnal, saya baca-baca sana sini. Begitu menegangkan. See? Maka ketika mulai munculkan senyum. Nah, dengan ikut mainlah dengan kalian tadi. See? Munculkan senyum di wajah itu teknik pertama yang penting untuk mengelola mental kita. Hai, halo semua, gitu ya, atau senyum aja gitu ya. Oke, berikutnya atur nafas agar lebih tenang. Napasnya kadang kalau nggak tenang, terus yang bawah, ya biasanya gitu ya. Yang bawah bunyi nggak ya? Ya, kadang-kadang yang bawah ikut bunyi ya. Aturannya, tarik, buang, tarik. Buang, diatur, karena biasanya kalau nggak diatur dia tegang itu ya tadi panjang kali napasnya panjang pendek gitu ya. Next, sadari semua ini berproses. Nah, pahami kalau kalian nggak bisa nggak apa-apa, tapi jangan kelihatan gagal. Ya, kalau misalnya sudah mulai agak gelisah gitu ya, Anda boleh sebentar ya, saya izin minum dulu. Misalnya begitu, sebentar ya, ada ketinggalan nih, ya, jok-jok aja, tapi sebenarnya kalian sedang mengatur. Jadi kadang-kadang saya juga kalau ada pertanyaan sulit, wah pertanyaannya bagus sekali, pasti ada orang yang bisa jawab nih. Saya beri jeda supaya saya mikir apa ya jawabnya ya. Aduh, bingung ini jawab pertanyaan nih. Nah, itu cara-cara teknik kita bahwa semua ini berproses. See? Berikutnya, kuatkan persiapan agar keraguan berkurang. Kadang-kadang kita gagal tuh karena nggak ada persiapan. Ya, makanya saya harus baca dulu, saya harus riset dulu, saya harus ngulangi lagi presentasi saya lihat lagi, saya coba bayangin ada kalian mendengarkan, lalu bagaimana interaksinya. Itu perlu kita lakukan sebelum pentas. Jadi pentas itu bukan latihan yang pertama, pentas itu latihan yang kesekian kali kita. See? Berikutnya, munculkan niat semoga hari ini, nah tadi yang saya bilang, munculkan niat semoga hari ini bermanfaat tubuh dan banyak orang. Karena kalau kalian menanamkan positive thinking, pikiran kalian akan bersekutu dengan hal-hal positif. Sehingga akan lemah yang negatif tadi, gelisah, khawatir, itu akan minggir otomatis. Karena pikiran bergerak moment by moment. Kalau Anda momennya positif, maka sekutunya positif. Apa sekutu positif? Gairah, semangat, mau mencoba.
ya, berani gagal ya, berani sukses juga, kan gitu. Nah, ini manajemen mental. Sampai di sini saya stop, ada pertanyaan. Ayo munculkan senyum kalian sekarang. Mana senyumnya? Senyumnya mana? Nah, ketika virtual ini lihat ya, pencahayaan saya agak sempurna ya. Wah, warna kulitnya saya atur supaya tidak berjerawat. Kan bisa di zoom diatur ya, supaya ganteng gitu toh. Lalu rambut saya, wah, saya buat agak keras nih karena pakai minyak rambut. Ini penting teman-teman ya. Jangan pernah akhirnya rambut Anda nyangkut sini. Kalian kalau ngajar, ya, woyao changke nih, cekalah, ini ngurusin rambutnya aja. Hati-hati ya. Maka pastikan kalian punya penampilan ini sudah oke. Salah satunya pencahayaan. Di virtual ini kelemahannya adalah pencahayaan yang nggak disadari. Muka kita jadi abu-abu kayak vampir. Kan ada, kalau ada yang pencahayaan nggak bagus tuh kayak abu-abu, kayak mayat hidup gitu loh. Ini semua isu loh, gitu. See? Oke. Maka sekarang munculkan senyumnya. Mana senyum kalian yang paling manis? Ya, untuk pasangan kalian yang jauh di sana. Terkubur dalam. Oh, enggak ya. Good, ya. Sekarang munculkan energi baik dalam diri kalian. Katakan bahwa saya bisa. Saya berani mencoba. Saya ingin lebih baik. Munculkan hal-hal positif itu. Ya, maka air muka kalian akan berubah. Tidak mungkin ada namanya gelisah. Ya, air muka sekali lagi dipengaruhi oleh cara kita berpikir. Tuh, kok aku jadi kayak lagu ini ya, balonku ada 5 ya. Balonku ada. Ya kayak gitu, ya. Nah, itu. Ya latih terus. Kalau bisa, pernah lihat Kak Seto nggak? Kak Seto itu dia punya senyum, katanya Cilani ya, Linda kalau pernah dengar. Itu senyumnya itu dia latihan sampai 1000 kali kayak pemain bulu tangkis. Teman-teman tahu kan pebulu tangkis untuk servis pertama kali ya. Itu mereka latihan itu bukan langsung main kayak kita tuh loh di lapangan, enggak. Mereka latihan cuma servis loh, 1000 kali setiap hari supaya pas di bibir net, dan kalau bisa netting dan orang susah nangkepnya. 1000 kali. Begitu juga Kak Seto. Senyumnya itu dilatih sampai 1000 kali, ngepas kali kalau di kamera tuh kelihatan, jigongnya nggak kelihatan gitu. Ada ukurannya kayaknya. Ada ukurannya gitu. Ukurannya. Diatur. Kalau aku nggak usah diatur lah, maaf gigi saya agak liar ya. Ya lebih liar dari saya, dia keluar kemana-mana gitu loh. Ya sudahlah. Sih, ya itu tadi mentalitas. Nah yang paling penting mental yang belum saya catat sebenarnya ada satu. Kalian harus terima diri kalian. Ya gendut, ya hitam, ya sipit, ya hidungnya pesek, ya hidungnya mancung sebelah gitu. Ada kan mancung sebelah, yang ini naik, yang ini turun. Bodoh amat. Ingat, body kamu nggak dilihat orang kok, tapi kamu harus terima itu. Siapa yang merasa gendut dan kecewa? Hai, jangan takut. Anda bukan gendut yang pertama yang kecewa. Banyak orang gendut yang kecewa lainnya. Siapa yang langsing merasa pede? Hei, Anda langsing, kalau angin lebat, Anda berpegangan dengan orang gendut. Karena kalau enggak, Anda akan ditiup angin. So, Anda harus cari penerimaan diri Anda dengan utuh. Ya, jangan Anda mengecewakan diri Anda sendiri. Why? Karena Anda hidup dengan diri Anda 100%. Anda tidak pernah hidup di tubuhnya Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Blackpink, itu nggak pernah. Anda cuma bisa kagumi dia. Tubuh Anda ya begini-begini aja ya. Maaf ya, nggak bisa kayak orang Korea. Itu L kalau bilang Korea. Korea. See? L itu anak saya. Ini dia. Mau lihat? Tuh. Dia belajar dari saya. Kan meniru. Terus dia nanti bikin Zoom dengan saya loh. Webinar juga dia. Tapi jadi peserta ya? Oh ya. Gitu. Paham ya? Jadi terima diri Anda utuh. Nggak boleh 99%, kok boleh nggak 99,9, no, 100%. Kamu harus belonging with you, gitu loh. Harus bersama dengan diri Anda, fisik Anda ini. Ya. Kalau Anda merasa jelek, berkacalah sendirian di kamar mandi. Toilet 21, sekarang sepi. Ya, berkaca sendiri. Dia paling ganteng. Siapa? Mi. Yang lain mana? Nggak ada. Ingat, jelek itu terjadi kalau ada orang lain yang membedakan, ya nggak? Si hitam akan kelihatan hitam kalau ada yang putih, betul? Jadi ada masalah nggak hitam kalau sendirian? Nggak ada masalah. Tapi masalahnya ada si putih datang, tiba-tiba orang bilang, kamu hitam, kamu putih, kan gitu. Kamu pendek, ya kamu tinggi, kan gitu. Kamu gendut, ya kamu langsing, kan gitu. See? So, there is no problem with our body.
Ya ini aja. Kalau kamu mau bentuk ya bentuk aja. Oh, saya bentuk nggak kebentuk-bentuk ini. Bingung saya juga. Ya sudahlah. See? Oke. Ya. Self acceptance is very important for the public speaker ya. Dia harus nerima dirinya 100%. Tangkap? Any question? Mental management dulu sekarang. Oh, masih setengah jam. Oh, cepat. Ada? Oh, ini ada pertanyaan. Ko Frankie, apakah manajemen mental applicable untuk orang introvert? Applicable. Karena public speaker itu, ya, kata orang public speaker itu orang ekstrovert. Salah besar. Kau kira Ko Frankie ini ekstrovert? Tanya Linda. Berapa banyak orang yang main ke kos Ko Frankie? Nobody. Linda aja nggak pernah main ke kos Ko Frankie kok. Karena Ko Frankie itu introvert. Tapi kalau di depan orang begini, jadi ekstrovert. Saya memilih. Ingat, jangan kotakkan Anda selama sepanjang hayat Anda. Berarti Anda seperti batu. Bentuknya gitu-gitu aja. Nih, saya tabler. Ko Frankie, saya tabler. Jadi tabler terus kemana-mana. Nggak mau Ko Frankie, saya tabler untuk air panas. Saya akan menjadi ini kalau untuk air yang lain. Dan saya akan jadi ini untuk sesuatu yang lain. Ini kok di mana? Ko Frankie kok ada banyak alat makan ya? Karena Ko Frankie di meja makan ya. Nggak ada tempat lagi, rupanya kecil. Nah, seperti itu. Ya, jangan pernah Anda mengotakkan Anda sebagai extrovert, introvert. No. Kamu jadilah apa yang sesuai fungsi kalian. Kalau Anda bicara depan orang, jadilah extrovert yang unggul. Tapi kalau Anda sedang sendiri, jadilah introvert yang unggul. Tenang, happy gitu loh. Nggak perlu cari orang. So, manajemen mental tidak memandang Anda intro atau ekstro. Tapi manajemen mental ini untuk kalian supaya bisa survive saya bilangnya, bertahan dan bisa tadi maju dalam public speaking. Thank you yang sudah nanya. Siapa yang tadi nanya ya? Tong Lao Shi. Tong Lao Shi ini lahirnya di Tong ya. Maaf. Maaf ya, saya agak bercanda kurang lewat karena pikiran saya terlalu cepat kalau mikir Tong gitu. Ya, Tong itu marga yang sangat terkenal loh teman-teman, ya, karena dipakai di semua rumah. Ada Tong? Ada. Itu Tong Lose. Oke, next question. Catherine dengan Stella lagi freeze ya. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan teknik berikutnya. Kan ada 6 tadi ya. Ini modal pertama. Modal kedua, tereng. Apa ya? Oh, ini dia. Manajemen non-verbal. Nah, teman-teman, manajemen non-verbal ini sudah diriset. 55% kesuksesannya. Jadi non-verbal itu yang belum diomongin itu 55% loh. Oh, bayangin. 55%, gede ya, separuh, hampir separuh. Apa aja nonverbal itu? Tata wajah dan rambut yang sesuai. Ya, Ko Frankie udah bayangin, sudah tanya-tanya ke Chen Lause, JJ, sama Linda Lause. Kira-kira pesertanya seperti apa ya? Oh, udah bayangin. Oke, kalau gitu saya tatanya agak modis milenial, pakai kaos berkeraja ya. Masa kalau saya pakai jas gitu berdasi gitu ya, ampun saya keringet dingin di dalam karena keringetan. Pakai batik emang mau kondangan ya. Kalau anak muda ya pakai kaos berkeraja ya, seperti sporty gitu kan. Nah, ini tata wajah, rambut sesuai. Pilihan kita ini harus sesuai. Kita harus lihat audiens kita siapa ya. Jangan pakai kutang dalamnya yang laki-laki itu. Baru mulai ya, seperti Bob Sadino ya. Bob Sadino itu pakai celana pendek kemana-mana. Sampai dipanggil presiden pun disuruh pakai celana panjang. Waktu zaman Pak Harto dia bilang nggak mau. Kalau kamu undang saya pakai celana pendek. Kalau pakai celana panjang jangan undang saya. Saking dia hebat ya. Kalau sudah hebat boleh gitu ya. Tapi kalau belum hebat jangan sok-sok hebat. Tadi Tong Lause kami undang jadi narasumber. Ya, kalau saya diundang saya pakai sarung. Duh, Tong ini acara serius dak. Kalau nggak mau sudah, saya pokoknya cuma bisa pakai sarung. Kalau belum terkenal jangan dulu. Kalau sudah terkenal bolehlah ya. Sesuaikan event. Lalu air muka tampak hidup. Ya, hidup dong ya. Ekspresinya harus hidup. Lihat tadi Barack Obama.
ya, Tony Robbins, Nick Vujicic tadi ya. Air mukanya hidup, nggak flat kayak Maya tadi. Ya, saya sudah bicarakan ini berulang kali. Kenapa Anda tidak sadari? Ya begini terus mukanya. Ya terus kalimatnya menyakitkan lagi. Sudah jelas toh, saya sudah bilang tadi berapa kali. Ya ampun, ini menasehati, mau hakimi atau apa? No ya. Yang berikutnya, latihlah otot wajah agar dinamis. Nah, latih, gitu ya. Naikin alis satu, turun nih, gitu ya. Turun naik. Nanti kita latihan. Latihlah ekspresi penguat bicara. Jelas. Nah ini lihat, kalau Rengki kan nanya jelas. Nanti saya latihan. Gerakkan badan yang dinamis. Nah, yuk kita latihan. Teman-teman, naikkan satu alis kanan. Mana? Nah, saya lihat layar susah jadi karena keliru. Nah, bisa naikin satu. Nah, naikin terus kanan kiri. Nah, kanan kiri. Bola matanya diputar. Iya, gitu ya. Itu latihan. Telinganya digoyang. Lihat telinganya. Nah, digoyang kan? Bisa tuh. Waduh, kok aku belum bisa goyang, nggak apa-apa. Ini kok Franky belajarnya sudah dari SD, maaf ya, udah lama. Jadi kalau kalian baru belajar belum bisa, nggak apa-apa, jangan kecil hati. Supaya kok Franky ini mau supaya kelihatan hebat di depan kalian, maaf aja. Ya, terus goyangkan hidungnya. Iya, gitu ya. Bibirnya, wow, gitu ya. Itu harus latihan. Terus pindahkan mata kiri ke kanan. Siapa yang bisa? Saya aja nggak bisa. Itu harus operasi atau mah. Jadi jangan semuanya diikuti ya. Oke, terus bibirnya ya. Jelas ya. Nah, ya ketika kita mau penekanan, dia tangannya juga bergerak. Jelas? Ya, oke. Itu jangan oke nggak? Oke, ya nggak gitu. Oke, nggak gitu ya. Ada penekanan, ada gerakan. Ini non-verbal, teman-teman. Tadi pakaian, rambut ya. Selesai, tolong dijaga rambutnya, jangan sampai tutupin matanya sehingga pas mau lihat audiens, kenapa kalian nggak ada di depan saya padahal ketutup matanya, itunya rambutnya sendiri. Harusnya kan dia gini, buka sedikit. Kata orang kalau ada poni ya oke, poninya nggak belas sedikit lah. Jidat ini harus kelihatan, wow, sinarnya. Kalau kena lampu sekolah tuh mantul gitu, tuing gitu ya. Bagus. Ya, ini rata-rata jidatnya kelihatan ya. Oke. Kalau mau poni pagar gitu ya, poni pagar itu kan Koreaan gitu, enggak apa-apa, kayak Yasika sama Narisa, enggak apa-apa, ada poni pagar dikit-dikit dibuka dikit lah. Ada celahnya gitu loh supaya energinya masuk gitu ya. Nah, yang kalau kebuka semua ini jangan terlalu jenong gitu ya. Wah, kelihatan ini sering belajar ya. Belajar apa? Belajar apa ya? Lupa saya juga belajar apa, kebanyakan belajar katanya. Enggak apa-apa, tapi bersih gitu ya, Wow, gitu ya. Terus ada kayak kinclong-kinclong gitu ya. Menunjukkan kita cerdas, agak cerdas atau pura-pura cerdas, enggak apa-apa lah. Itu harus bersih. Wajah kok aku rajanya jerawatan kok, ya sudah, jerawatnya kalau mau digambar ya boleh, gambar apa kayak corona gitu, terserah lah ya, jerawat tak masalah kok, yang penting bersih, jangan sampai minyaknya tebel-tebel. Wah, minyaknya ceplok-ceplok, mau goreng telur ya kok, iya ini habis ini goreng telur gitu. Ya, pastikan kita kalau tampil di murid misalnya sesinya panjang, langsung bisa ngajar dari pagi sampai sore, setiap mau sesi baru selalu bercermin. Pastikan minyak itu, wajah itu bersih lagi gitu, jangan kita kayak mesin gitu, harus ngajar A, ngajar B, ngajar C, langsung kelihatan kusut mukanya. Kamu nih jangan ngomong begitu, emang saya benang. Tapi kelihatan, harusnya cuci muka. Tadi Ko Franky sebelum mulai cuci muka dulu, beraut lagi, cukur-cukur dikit ya, sisir-sisir lagi. Supaya apa? Saya nggak mau gagal di non-verbal manajemen tadi. Ini non-verbal. See? Ya pakai baju kalau mau kaos yang jelas, jangan kelewar kanan, kelewar kiri gitu ya. Kalau mau model kelewar kanan sekalian kanan gitu loh, jangan kanan kiri dia tuh. Kelihatan itu bajunya expired gitu ya. Kalau kancingnya rapi, jangan terlalu miring sini misalnya gini, kalau Franky misalnya. Kalau Franky nggak waspada misalnya begini. Loh kok bahunya kelihatan. Ini kan kelihatan kita ini nggak siap ngajar gitu loh. Ini nggak jelas di gurunya, nggak siap gimana muridnya gitu loh ya. Ya, perhatikan kalau habis makan bayam, giginya ya dibersihkan. Jangan sampai ada bayam, anak-anak kita hari ini berkebun. Betul, kita ada kebunnya tuh, bayam di dalamnya ada cabai gitu. Harus bersih gitu ya, dipastikan. Nah, kalau offline, bawa mulut perhatikan. Keong nih, habis makan pete misalnya.
Bau mulut itu harus diperhatikan. Kalau masih bau, sikat gigi masih bau juga, jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengan peserta. Kalau kok menjauh, bukan menjauh. Kita prokes. Karena bau mulut akan merusak citra orang. Ya, yang dengar itu bukan materi kalian, teman-teman. Sekali lagi bukan, tapi nonverbal ini tadi. Nah, kalau pakai make up ya, yang wajar-wajar aja, jangan terlalu tebel. Ya, alisnya tebel, 3 cm segini. Wah, ya. Di alisnya tiga jari gitu. Lah, ini mau apa? Ini kayak suku pedalaman itu ya. Jangan. Yang pas aja ya. Bibir pilih yang pas ya. Kalau mau warna-warni boleh merah, kuning, hijau di langit yang biru ya boleh aja. Itu temanya kalau Rainbow Star ada ulang tahun gitu kan. Temanya merah, kuning, hijau di langit yang biru misalnya gitu ya. Nah, kacamata. Mereka pakai kacamata perhatikan lensanya, jangan sampai ada minyaknya gitu ya. Burem gitu ya pas lihat siswa, ya kamu Alex, bukan Lausel, saya bukan Alex, saya Nurdin. Oh, salah ya, karena kacamatanya salah gitu loh, bahaya itu ya. Maka bersihkan kacamatanya ya. Terus apalagi ya? Ya paling enak sih jadi wanita ya, dia bisa poles mukanya. Kalau laki-laki poles bahaya, nanti malam dia akan jadi Jenny, hai gitu ya. Apa-apa kalau laki-laki metropolitan ya ini kan Anderson hilang ya, barusan dibilang laki-laki Anderson hilang dia. Oke, dia ada acara mungkin ya, acara sunatan massal ya, dia ketua panitianya. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan, monggo. Non-verbal management. Linda? Enggak. Jessica, Catherine, Sela, Nerissa, Agnes Julia, Melisa, monggo kalau ada pertanyaan tentang nonverbal. Ingat ya, tadi nonverbal termasuk Nick aja yang tangan kakinya, gesturnya nggak bagus, nggak bisa seperti kita gerak bebas. Tapi lihat ekspresinya dia, lihat dia cara pakai pilih bajunya. Ya, pilih baju itu kalau bisa satu warna kata orang. Kalau jadi narasumber, jangan pilih baju itu warna-warni. Itu menyakitkan, bukan merusak fokus orang. Ya, fokusnya si peserta itu bingung lihat warna, nanti dia merah, kuning, hijau. Nanti dia cuma lihat baju kita, nggak lihat kita gitu loh. Maka kadang orang pakai baju yang satu color tones ya, satu monokrom atau warnanya satu gitu ya. Satu warna supaya orang itu tetap fokus bukan ke warna bajunya. Atau pakai baju itu terlalu mentereng gitu ya. Mengkilat-mengkilat, ada bintangnya ya, ada bintang, ada bulan, ada matahari gitu. Bersinar semua gitu ya. Nggak usah. Nggak usah. Nanti orang cuma lihat bajumu, nggak lihat kamu. Anggap ya. Ada lagi? Oke. Kayaknya jelas-jelas empuk ini ya. Kalau jelas kirim kata jelas. Kalau nggak jelas kirim kata jelas juga. Maksa ini maksa. Silakan diketik. Oke, thank you. Sekarang manajemen berikutnya. Manajemen verbal. Nah, ini baru verbal. Verbal itu 33% teman-teman. Tadi 55, ini 33% kesuksesannya. Apa yang diadakan di sini? Intonasi suara. Ya, sekali lagi, Lausel suaranya tidak boleh flat. Ngomongnya begitu-gitu aja sehingga sebagian besar peserta akan ngantuk alias mau bobok. Kalau memang ini cerita untuk membobokkan orang, boleh-boleh aja flat. Ini kayak terjemahan mesinnya Google tuh loh kalau bahasa kan. Anda salah, silakan coba lagi misalnya gitu ya. Oke. Terus bicara suara jelas. Intonasinya jelas. Anda yang dari Medan, ya hati-hati huruf E ya. Jangan bilang misalnya sekarang jadi sekarang. Wah, itu kan salah, harus belajar mana yang se, mana yang se. Ya. Setan padahal setan. Dia salah. Karena orang Medan itu kan antara E sama E dia bingung, sama E bingung dia. Setan jangan mengganggu saya ya setan. Oh, setan. Ini setan apa? Setan bang itu bukan. Setan. Oh ya setan. Sekarang bukan sekarang. Nah, logat hati-hati. Bicara dengan jelas kadang-kadang terpengaruh logat. Logat tidak masalah sih sebenarnya, tapi intonasi harus jelas. A, I, U, E, O-nya jelas. Ya jangan semoga kamu mengerti ya apa saya berkira kamu jam tidak semua kamu nggak jelas kumur-kumur itu ya. Oke. Berikut dinamis dalam bicara. Ya, ada kayak gelombang naik turun, kadang belok kiri, belok kanan, ya. Kadang-kadang loncat naik lagi ya. Ada drama suaranya. Jelas? Nah, misalnya itu drama, jelas. Stop dulu, dengerin.
Oke, bagus sekali. Nah, itu drama. Harus ada dramanya, jangan flat ya, jangan flat pokoknya. Ekspresi suara yang sesuai. Ya, kalau Anda minta pertanyaan misalnya, ayo dong, ajaan misalnya, ayo dong, nah gitu ya, ayo dong, ada iramanya, jangan ayo dong, dong ah, ini kayak robot, no. Ya, kalau misalnya perintah, bisa perintah ya, tulis sekarang kan gitu, jangan tulis sekarang atau tulis sekarang. Ini disuruh atau bebas ya, wajib atau enggak ya? Ya, hati-hati. Nah, itu ekspresi manajemen verbal. Nah, kita akan latihan teman-teman manajemen verbal. Saya minta satu orang mau coba baca ini. Siapa? Linda dulu mungkin. Ya, Linda. Linda baca, Linda. Linda Lose. Oke. Ini cerita tentang apa dulu? Ini sepotong gini aja ya? Ya, sepotong Harus dulu. tahu. Harus tahu dulu. Nah, pahami dulu. Ini sampai sini. Pahami dulu, nanti dibaca. Yang lain siap-siap ya. Habis ini Roselinda akan tunjuk siapapun yang Roselinda suka tunjuk. Terutama yang agak malu atau malu-maluin. Ya. Oke, siap-siap ya. Saya mau istirahat minum dulu ya. Oke. Ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Saat teman-temannya melihat, ia dipuji sebagai suami yang sangat baik. Lalu, satu di antara temannya bertanya, apa fungsinya membawa foto sang istri? Dia menjawab, kalau aku punya masalah di kantor, aku selalu memandang foto itu. Dan permasalahan yang dihadapinya hilang begitu saja. Wah, alangkah berbahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Tanya teman-temannya. Sang suami menjawab kembali, ya, kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun di kantor menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia. Oke. Nah, teman-teman, bagus ya Linda tadi sudah sampaikan. Teman-teman boleh teksnya nggak sama, tapi intinya ceritanya sama. Nah, Linda Lause boleh tunjuk siapa? Oke, tunjuk. Yang paling Regina. malu-maluin. Nah, Regina memang Oh, malu-maluin. ini bukan yang malu-malu. Oke. Regina. Stage. Apa? Ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Saat teman-temannya melihat, ia dipuji sebagai suami yang sangat baik. Lalu, satu di antara temannya bertanya, apa fungsi membawa foto sang istri? Dia menjawab, kalau aku punya permasalahan di kantor, aku selalu memandang foto itu dan permasalahan yang dihadapi hilang begitu saja. Wah, alangkah berbahagianya kamu mempunyai istri seperti itu. Bagaimana bisa begitu? Tanya teman-temannya. Sang suami menjawab kembali, ya, kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun di kantor menjadi tidak apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia. Oke. Regina belum keluar atau belum memperlebar comfort zone-nya. Oke. Satu lagi, Regina tunjuk siapa? Jangan yang cowok ya. Nggak ada sih cowok ya. Cuma saya. Siapa Regina? Melissa deh. Iya, Melissa. Oke, Melissa. Go. Ada seorang suami yang di dalam dompetnya terdapat foto istrinya. Saat teman-temannya melihat, ia dipuji sebagai suami yang sangat baik. Lalu, satu di antara temannya bertanya apa fungsinya membawa foto sang istri. Dia menjawab, kalau aku punya permasalahan di kantor, aku selalu memandang foto itu, dan permasalahan dihadapi hilang begitu saja. Wah, alangkah bahagianya kamu punya istri itu. Gimana bisa gitu? Tanya teman-temannya. Sang suami menjawab kembali, ya kalau saya melihat foto istri saya, semua permasalahan apapun di kantor menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan permasalahan dengan dia. Oke, good. Melissa boleh tunjuk orang lain tanpa teks. Hahaha. Teks, wow. Wow, ini dia. Suruh yang paling kamu sebel. Rasain, balas dendam. Wah. Tolose kan, bener kan? Tolose ini memang menyebalkan ya. Oke, Tolose.
Iya, ini bercanda toh, langsung jangan masukkan ke hati, masukkan ke ginjal aja ya. Ah, tanpa teks. Oh my God. Tadi kamu dengar ceritanya ketawa-ketawa, berarti kamu ngerti. Ayo, Oh, Papa mulai cayo, tadi apa ya? cayo, cayo. Nggak Ngarang harus aja. exactly seperti Nggak teksnya harus. kata per kata. Betul, nggak harus sama. Yang penting ceritanya ada Ceritain kemiripan. ulang. Atau kamu cerita curhat boleh kok, boleh. Iya tadi. Permasalahan di kantor. Nah, kata kuncinya itu. Lalu lihat dompet. Ada foto istrinya. Oke. Go. Ada seorang pria yang baik memasang foto istrinya di dalam dompet. Lalu teman-temannya melihat dan teman-temannya bertanya, kenapa dia selalu memasang foto istrinya di dompet. Lalu pria itu berkata, berkatakah dia tadi? Iya, kayaknya bernyanyi dia. Bernyanyi di sini senang. Beneran lupa kok, tiba-tiba langsung blank. Ya, itulah. Tidak apa-apa. It's okay. Ini salah satu contoh saya beri study case ya, kasus yang terjadi langsung real ke teman-teman sekalian, bahwa tidak mudah kalau tanpa teks kita untuk mengulang sebuah cerita karena kita belum memahaminya ke dalam. Ya, dan kita juga ada kesan gugupnya tadi toh. Nah, sebenarnya ceritanya sederhana. Teman-teman, ada pria yang bekerja di kantoran dan dia punya masalah hebat. Setiap ada masalah, dia selalu lihat dompet dan di dompetnya itu ternyata ada foto istrinya loh. Wah, suatu ketika temannya bingung. Kenapa nih orang kok bisa ya kalau ada masalah kantor, dia lihat foto atau lihat dompet dan foto istrinya, dia seperti lebih tenang. Dan teman ini bertanya, Din, namanya Udin, Din, kok bisa sih kamu kalau ada masalah kantor lihat dompet ada foto istrimu kok bisa lebih tenang? Hebat banget istrimu ya. Ah, kamu ini jangan gitulah. Gini loh ceritanya. Aku itu ya lihat foto istriku kalau ada masalah kantor, aku bayangin istriku ini loh. Kalau masalah dengan dia itu jauh lebih hebat daripada masalah kantor. Itu dia bikin aku lebih tenang. Ah, masalah kantor nggak ada apa-apanya. Sih? Ko Franky ngulangin dengan cerita tadi dengan bahasa sendiri. Ya, nah itu kemampuan keterampilan yang harus kita latih juga. Anggap sama ya, ceritanya mirip ya, tapi kan improvisasinya ada ya. Ya, nah itu kalian harus latih sendiri. Ya, kalau Ko Franky kan jam terbangnya ya sudah lama ya, Linda juga tahu dari tahun 2000-an, 21 tahun berarti. Wow, saya belum lahir kok, masih gitu. Enggak apa-apa. Tapi ini latihan. Oke, ini latihan verbal bagaimana Anda harus meyakinkan audiens kita dengan intonasi, dengan ekspresi ya, dengan dinamika suara tadi. Enggak? Oke, lanjut. Ceritanya banyak, tapi waktu kita terbatas. Nih, Ko Franky itu cari cerita lucu-lucu banyak nih. Nah, ini. Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya. Kenapa sih kamu bilang dari dulu kalau kamu semiskin? Kenapa sih kamu nggak bilang dari dulu kalau kamu tuh miskin gitu loh? Aku kan udah bilang sayang, tapi kamu kan nggak dengerin dan nggak ngerti. Loh, emang kamu bilang apa dulu? Gini loh aku bilang sayang, kamu itulah satu-satunya yang aku punyai di dunia ini. Artinya apa? Aku nggak punya yang lain. Sih, makanya aku udah ngomong berkali-kali, kamu bilang, oh kamu kok so sweet. Lah, aku udah bilang ini di depan, tapi kamu masih mau nikahi aku. Ya aku kira kamu berarti nggak matre, ternyata kamu salah tangkap, ya toh? Ini ceritanya. Ya ini cari aja aku cari di Google ya, saya cari di Google cerita lucu supaya menggoda kalian untuk mengingatnya. Gitu. Nah ini macam-macam sih. Oke, lain kali aja. Nah sekarang berikutnya ini. Nah teman-teman, modal keempat materi, ternyata materi itu kesuksesannya cuma 7% teman-teman. Ya, jadi materi itu nggak terlalu penting ya. Anda cari materi yang singkat aja, tapi buat orang tertarik itu udah penting. Tapi bukan materi yang panjang. Kadang-kadang narasumber itu pusing mikirin materi. Itu kuliah, Bang, ya.
Itu namanya seminar, Bang, ya. Tapi kalau Anda mempengaruhi orang, nggak perlu materi panjang-panjang sebenarnya. Ya, buat materi yang Anda pahami, gunakan kata yang umum, tanyakan kebutuhan peserta. Maka saya tanya dengan Linda lebih serius, mau butuhnya apa, keperluannya apa, gitu ya. Gunakan info hits, ya, info hits. Tuh. Berikutnya, kuatkan pengalaman. Nah, pengalaman kita harus kuat dengan belajar, dengan mendengarkan, menonton, merenungkan. Oke? Nggak usah catat, nanti Cofranky kasih PDF-nya. Teman-teman nanti dapat PDF dari materi Cofranky ini, ya, untuk kalian baca lagi, renungkan lagi. Berikutnya manajemen interaksi. Ya, tadi sudah kita jelas ya, eye contact penting ya. Nah, ini sapa peserta ya. Tadi kan Cofranky awal juga halo Regina, halo Yasika, kita panggil semua nama, ya. Dengan sungguh-sungguh, jangan ya Regina. Siapa lagi nih ya? Ya Han atau Han. Nggak energinya nggak serius gitu ya, harus serius, sungguh-sungguh. Buat pertanyaan terbuka atau tertutup, ya. Lihat dari tadi selama Cofranky berikan materi ini selalu ada interaksi, betul? Saya tanya, kalian jawab, sehingga apa? Terlibat, mereka terlibat aktif. Ajak mereka melakukan sesuatu, ya. Tadi kalian melakukan sesuatu dengan menjawab, dengan angkat jempol, dengan apapun. Pujilah mereka. Tidak ada yang saya sakiti hari ini. Ya, yang saya hina banyak ya. Tapi saya puji kalian, ya. Itu manajemen interaksi. Berikutnya yang terakhir nih teknologi. Nah, ini buat poin-poin bukan paragraf. Jadi kalau bikin PowerPoint itu poin-poin, lihat Cofranky poin-poinnya ada gambar, poinnya sedikit dan tulisannya disesuaikan. Anda harus coba di screen, kelihatan enggak? Jangan terlalu kecil sehingga orang jadi minus ya, atau matanya jadi tua gitu. Jangan, kasihan ya. Tampilkan visual, ada gambarnya, munculkan video berkaitan. Tadi di depan sudah ada kapasitas media maksimum 30%. Jangan semuanya kita baca teks, jangan ya. Izinkan kalian juga jadi pusat perhatian. Anda harus lebih menarik daripada medianya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bicara, mimiknya dan segala macam. Itu media. Oke? Jadi 6 modal yang saya berikan tadi. Yang pertama apa? Satu modal pertama, mental. Kedua, non-verbal, penampilan, penampakan, bahasa tubuh. Yang ketiga, verbal, cara kamu ngomong, intonasi, gerak mimik, ekspresi, segala macam. Yang keempat, apa tadi? Materi. Materi dibuat, jangan terlalu sulit-sulit, yang Anda pahami aja. Ya, karena cuma 7% kesuksesannya. Yang kelima, apa tadi? Media. Ya, medianya. 5 apa tadi ya? Interaksi. Interaksi, yes. Interaksi harus ada engagement dengan peserta, ya. Jangan dibiarin ngomong aja dari tadi sepanjang kali berapa, nggak ditanya-tanya pesertanya. Ajak bicara, ajak interaksi. Dan yang terakhir, gunakan media, ya, visual, video, PowerPoint, seperti itu. Nah, itu modal dasar yang minimal yang kita harus siapkan sebagai public speaker. Yang paling penting sebenarnya saya sudah urutin di nomor 1 tadi, manajemen mental. Lihat pembicara kita tadi, public speaker kita yang 3 itu, mana ada dia pakai visual, betul? Betul nggak? Nggak ada pakai PowerPoint, betul nggak? Mereka ngomong langsung. Jadi nomor 6 itu pakai belakangan terakhir. Nggak penting. Tapi nomor 1 mereka punya mental, confident, karisma, mempengaruhi, energi positif. Tangkap? Oke, sampai situ dulu. Masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Boleh tepuk tangan buat Anda sendiri. Dan juga saya. Yeay. Pas ya jadi waktunya. Any question? Oh, ini banyak pertanyaan. Mau tanya langsung aja pakai mic on. Oh, jelas. Biasanya saya butuh 3 penanya. Saya butuh minimal 3 penanya pakai mic on. Mic-nya di on untuk belajar. Untuk belajar apa? Public speaking. Nah, silakan bertanya dengan mic-nya di on. Minimal 3, kalau enggak kita enggak bubar. Saya juga mau ngomong gitu tadi. Setiap terlambat 5 hitungan, misalnya saya minta 3, saya hitung sampai 5 enggak ada, saya tambah jadi 4. Saya hitung dari 3. 1, 2, 3 nggak ada, saya tambah jadi 5. Terus bertambah. Siap ya, saya mulai. 3 penanya, mic-nya di-on kan. 1. Tanya apapun, boleh curhat, boleh. 2.
Tentang kehidupan boleh kok, rezeki, hoki boleh, penampakan boleh. 100 3. martial gitu. 100 martialnya apa kok? 4. Dan ini dia 5. Maka sekarang penanya nambah 4. Harus ada 4 penanya baru kita selesai. Oke. Aduh, nggak pulang-pulang. Kesel banget. Rasain. Kan sudah dibuat aturannya tadi. Yang main kalian. Saya cuma bikin jadi juri. Oke, kita mulai. Kok nanya kok. Oke, siap. Oke, ini yang mecahin. Oke, silakan ini. Gimana caranya untuk mengatasi grogi? Jadi pasti kan kalau di depan itu pasti grogi duluan. Nah, betul. ada teknik cara supaya bisa pecahin grogi. Oke. Nah, walaupun udah persiapan ya kok ya. Betul sekali. Udah persiapan. Oke. Anda harus siapkan plan A, plan B, plan C kalau Anda grogi. Dulu pengalaman saya grogi, saya sampai print out PowerPoint saya sehingga saya taruh di meja, saya bisa baca. Suatu ketika kalau saya macet idenya, saya baca di kertas yang saya print out. Jadi jangan kelihatan, pokoknya saya tidak boleh kelihatan gagal di depan, di atas panggung. Oke, maka siapkan plan A, plan B. Lalu yang teknik yang paling berhasil itu adalah kalian tancapkan positif thinking tadi. Misalnya bilang, ini untukku kok. Ini bukan beban mental, aku harus menjadi orang yang sempurna di depan. Enggak. Aku bicara sederhana kok. Ini apa? Bermanfaat untukku kok. Ini membuat aku lebih growing up gitu ya. Nah, jadi buat kata-kata yang membuat diri sendiri dulu, jangan mikirin orang lain. Kebanyakan orang grogi itu mikirin orang lain. Nanti orang lain ngerti nggak ya? Ini ya. Bilang, saya ngerti kok apa yang mau saya sampaikan. Saya sudah belajar kok. Nah, nanti gini, oh saya nggak apa-apa, orang lain biarlah. Anggap ada 1000, minimal 1 orang yang ngerti. Siapa? Saya sendiri. Nah itu, bikin kita mengecilkan masalah kita dengan melihat diri sendiri sebagai objek yang mendengar, objek yang melakukan. Gitu, Linda. Ada lagi mau nanya? Oke, saya mulai hitung. Sudah pecah, tinggal 3 lagi. 1. Orang muda kok malas bertanya ya. Aduh. Silakan nyalakan mic-nya. 3. Berarti nambah 1 lagi. Jadi 4. Tadi kan sudah 1, Linda. Saya hitung lagi. 1. 2. Semua harus nanya ini. Oh, kalau misalnya saya tanyanya tentang pengalaman Koko gimana? Boleh apapun. Anything. Pertama kali Koko public speaking di depan orang, pengalamannya gimana? Yes, terima kasih. Nah, itu yang pertama kali saya lakukan di depan mahasiswa ya, waktu puja bakti di wihara gitu. Wow, grogi sekali, keringat dingin karena pertama kali saya membabarkan ceramah gitu ya, ceramah tentang ajaran Buddha itu pertama kali geredek sekali, dan saya buat plan B dengan mengetik semua apa yang saya mau omongkan. Misalnya, saya ketik selamat siang, saya ketik semua selamat siang saudara-saudara, semoga kalian dalam keadaan bahagia. Saya hari ini akan bicara, saya ketik semua, rapi penuh gitu loh. Jadi saya bilang kalau saya lupa, dan ingat ya, bikin ketikan jangan fontnya 10 ngirit-ngirit. Ingat kalau grogi mata kita jadi kabur loh. Maka saya buat font itu 14. Kenapa? Ya kalau matanya kabur ketok masih kelihatan. Ya, kadang-kadang orang tuh pengen hemat, ya kayak tepean nyontek gitu. Kalau nyontek beda ya, nyontek kecil-kecil apa-apa. Karena kalau besar-besar, waduh ketahuan gitu ya. Nah itu, ketik semua, ya siapkan untuk plan B, dilipat. Nanti kalau saya grogi, saya buka di depan. Saya ngomong di depan juga. Ini pertama kali saya bicara. Maafkan kalau saya salah. Maafkan kalau saya kurang baik. Tapi ini adalah langkah saya untuk memotivasi saya supaya saya lebih berani. Maka izinkan saya untuk memulai. Nanti kalau saya lupa, boleh ya saya nyontek. Enteng kan jadinya? Ringan. Gitu. Tong loh, Sir. Ada lagi mau nanya? 2 more. Jessica, kayaknya kamu ketawa-tawa. Wajib tanya Jessica. Ayo Jessica. Ayo, oke Jessica. Kok saya mau bertanya itu bahasa basi. Jelas mau tanya, kirain mau nyanyi. Kalau kamu mau nyanyi bilang kok saya mau nyanyi. Jelas gitu ya. Jangan habiskan waktu kok saya mau tanya. Iya saya tahu.
Apa Jessica? Lebih ke mengembangkan kepercayaan diri. Yes, Kayak confident. gimana caranya bisa mengembangkan kepercayaan diri? Oke. Kita berani tampil di Good. depan. Bagus sekali. Bersyukurlah. Anda hidup. Bersyukurnya Anda nggak cacat. Bersyukurlah Anda punya mata. Bersyukurlah. Jadi syukurlah dari hal yang minim yang kalian punya. Itu buat kalian confident. Bersyukurlah Anda bekerja di Rainbow Star, ketemu seorang Linda yang senang hati, baik hati, dan gaji Anda akan naik 10 tahun lagi. Kelamaan ya. Gitu loh. Bersyukurlah dengan hal minimal yang kalian dapat. Jangan bersyukur yang belum kalian dapat. Aku bersyukur kok dapat BMW mana? Baru bayangan kok, bayangan. Kata kok bayangin dulu. Enggak keberatan. Ya. Bersyukurlah dari yang minimal. Itu akan Anda confident. Ya, jangan cari ke keliling Anda. Ya, jangan bandingkan Jessica sama Yasika, mentang-mentang Sika gitu ya, enggak usah. Itu loh, Yasika keren loh kacamatanya, tambah nama, tambah tebel. Oh, syukur kamu nggak pakai kacamata gitu harusnya. Tuh, Yasika tuh rambutnya makin panjang, makin lebet. Ya sudah bersyukur, alismu makin panjang, makin lebet juga. Mau? Enggak nanti alis kayak rambut lagi kepanjangan. Bersyukur dengan yang kamu punya. Oke? Thank you, Jessica. Next. Boleh kasih tambahan kok? Mungkin? Boleh, silakan. Jadi kalau dari saya sendiri, kalau misalnya menjawab pertanyaan Jess gitu kan, menambah kepercayaan diri, kadang itu kita nggak percaya diri kalau dari pengalaman saya karena jam terbangnya yang kurang, jadi kurang latihan. Jadi kalau memang mau nambah kepercayaan diri, berarti harus berani menerima challenge. Jadi memaksakan diri untuk ini menghadapi berbagai hal. Jadi ketika kita bisa over the challenge again and again and again, somehow itu kita jadi percaya diri gitu. Oh, aku udah get through kok gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain itu sharingnya jangan takut untuk menerima challenge gitu, karena dengan setiap kali kita terima challenge kita jadi makin percaya diri. Nah, itu dari yang pengalaman yang saya dapat kok. Betul. Semakin Anda suka challenge, Anda semakin percaya diri. Dan semakin Anda percaya diri, Anda menjadi magnet money magnet. Anda akan menarik uang itu datang ke Anda. Percaya nggak percaya? Ini buktinya. Ini hidup nih. Ya, kalau saya ditawari pekerjaan, pasti posisinya top management. Nah, kenapa? Karena saya memancarkan energi positif. Saya tarik uang mereka, masuk kantong saya, tabungan saya. Hahaha, gitu toh. Iya, kalau kalian suka challenge, iya, karena Anda jadi money magnet. Anda suka uang nggak? Anda suka uang nggak? Kalau nggak suka uang, saya susah salah ngomong di sini. Kalau yang suka uang jadi money magnet, caranya gitu. Self confidence. The last question. The last question. Teman-teman itu, oke, sudah ada telepon. Teman-teman itu kita udah 2 tahun kayaknya ya kita latihan KLT ya, training KLT, kecuali teman-teman yang baru join tahun ini. Jadi mereka juga ini kok sudah 2 tahun ini berturut-turut mereka membuat menuliskan mission untuk jalan apa sih setelah kita ya, menuliskan resolusi. Menuliskan resolusi untuk 1 tahun berikutnya akan dijalankan dari berbagai aspek termasuk finansial gitu. Jadi dari beberapa dari teman-teman juga lumayan banyak yang tercapai juga gitu. Targetnya bagus. Ya, gunakan smart way untuk membuat goal. Yes. Specific, measurable, smart, reliable, achievable, and time bound. Nah, itu smart way. Ada yang mau tanya lagi? Ya, tanya lagi. Satu lagi. Saya 7 aja. Tong sudah ya tadi ya. Tong sudah. Jessica tunjuk siapa Jessica? Oh, Yasika. Yasika ada pertanyaan? Ya, aku mau tanya kok. Oh, silakan. Ini loh kok. Oh ya, silakan. Saya godain murid begitu kadang-kadang supaya dia bertanya. Ya, silakan. Gimana caranya kita untuk lebih terstruktur kalimatnya? Yes. Iya, oke. Buat di atas kertas rencana yang mau dibicarakan. Seperti Ko Frankie ini kan bikin di PowerPoint. Ya, Ko Frankie pikirin dulu. Ngomongin public speaking, apa sih yang mau diomongin? Apa sih yang orang perlu? Oh, definisi pasti. Yang kedua, pasti kendalanya toh. Yang ketiga, alasan kenapa perlu, motivasinya dulu, ya kan? Spiritnya, goal-nya gitu ya.
Jadi definisi itu biasanya yang umum tuh gitu, definisi, goal, kemudian alasan kenapa orang itu menghindar atau ragu ya melakukan ini gitu kan. Terus sampel, lalu tekniknya. Kan Ko Franky 5 kerangka terstruktur tadi. Sih? Ya, buat dituliskan dulu. Jangan aku bisa. Jangan kalah. Nanti pas ngomong bingung. Seperti tadi loh, Tonglose ya tadi ya, siapa yang bikin cerita dompet istrinya itu loh. Itu kan bingung karena nggak disiapin, nggak dicoret-coret. Memang kita nggak kasih kesempatan dia coret-coret, ya. Tapi kalau sudah jam terbang kayak Ko Franky, dengar cerita itu aja langsung bisa ceritain lagi. Ya itu text time lah ya. Tapi yang jelas buat kerangkanya. Tuliskan, pikirkan, lalu renungkan. Kira-kira ini sudah betul belum? Roadmap-nya sudah pas belum? See? Thank you ya. Oke, saya satu akan. lagi kok. Oh, satu lagi silakan. Boleh. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Satu lagi. Ada kalau gitu saya yang nanya ya. Anas mau nanya. Ya, Anas mau nanya kok. Nerisa. Siapa? Atas mana? Agnes ini. Oh iya. Aku pengen nanya kok kalau misalnya untuk orang-orang yang punya mind block atas mental block ya. Iya, mental block gitu kayak buat naik panggung, apa emang cocok jadi public speaking atau emang nggak cocok? Terus cara mengatasinya itu gimana? Oke. Nah, teman-teman yang punya mental block ya, atasi dengan meditasi. Caranya gini, tadi ketika Anda bayangi naik panggung dan Anda mulai grogi, shaking kan, kalau pas membayangi itu kan shaking ya, itu sensasinya rasanya keringat dingin, terus deg-degan ya, Anda bayangi itu, maka ketika Anda membayangkan Anda naik panggung dan deg-degan dan rasa gelisah itu muncul, Anda harus lihat, oke, saya gelisah, apa yang buat saya gelisah nih? Cari jembatannya adalah rasa gelisah. Lalu cari ingatan masa lampau yang mengarah kita kepada kejadian pertama kali takut naik panggung. Biasanya ada pengalaman masa lampaunya. Ini kan saya belajar hipnoterapi juga. Saya juga terapis hipnosis ya kepada klien-klien saya. Nah, biasanya jembatannya itu adalah perasaan. Perasaan ketika naik panggung kalian gelisah, kalian harus ingat kapan pertama kali kalian takut naik panggung itu. Mesti ada. Jadi biasanya pas naik diomelin, dimarahi, diketawai segala macam. Nah, ketika itu terjadi, ingatan itu muncul, kalian ingat kalian butuh bantuan apa? Ya, kadang-kadang saya pernah menterapi orang yang apa istilahnya traumatis gitu ya. Dia ingat nabinya, ya udah munculin nabi itu. Dia ingat mamanya, munculin papanya. Jadi namanya self hypnosis. Ya, atau Anda bilang ada yang bilang self talk, bicara sendiri, obati sendiri. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya cari orang yang bisa bantu. Dan mental block tidak pernah mengganggu orang untuk bisa naik panggung. Ya. Tapi Anda harus terapi dulu. Kalau Anda takut dengan ketinggian, ya panggungnya direndahin aja. High heel-mu tinggiin, high heel, gitu kan. Yang penting kalian harus tidak sejajar dengan peserta. Kalau kalau pesertanya duduk, kalian berdiri aja. Kalau takut naik panggung. Yang penting apa? Kalian posisi lebih tinggi dari peserta. Koko Linda tambahin sedikit lagi boleh ya? Boleh. Jadi sebenarnya tadi Ko Frank sudah sempat mention sih tentang bahwa otak itu kita nggak tahu yang mana yang real, yang mana yang nggak real gitu kan. Nah kalau misalnya saya pribadi sebenarnya kayak Ko Frank bilang tentang imajinasi, misalnya gini nih, saya besoknya itu harus ngajar gitu di satu lingkungan yang baru atau mungkin sharingin sesuatu untuk orang yang ramai, orang asing gitu. Nah biasanya persiapannya seperti yang sudah Ko Frank bilang bahwa kita bisa ketik, kita mau ngomong apa ya itu diketik aja, diketik. Nah terus malam sebelum saya tidur, yang penting satu persiapan udah ada. Terus kedua malam sebelum tidur tuh kita mengimajinasikan besok itu aku akan ngomong ke siapa aja. Terus aku akan ngomong dengan sangat santai, lancar, nggak akan ada grogi gitu. Semua materi bisa teringat dengan baik. Jadi kita mengimajinasikan bahwa kita ngomong di panggung atau kita perform di panggung dengan sangat lancar. Nggak ada grogi, terus audiensnya juga semuanya sangat attract. Jadi kita membayangkan audiens itu ngelihat ke kita gitu. Mereka sangat terinspirasi, sangat suka dengan keberadaan kita di atas panggung. Biasanya sih bisa pakai trik kayak gitu juga ya, kita meng-trik
pikirannya kita. Gitu ya kok ya, bisa juga kan ya? Sip, sesuai. Ada lagi Oke. yang mau nanya? Sudah Oke. lewat 12 menit dan Iya. udah lewat 12 menit dari jatahnya Ko Frank kasih ke Iya. kita. Saya khawatir mengganggu ke Yawan. Oli langsung. Ko Frank, Ini. waktunya masih ada kah, Ko? Oke, silakan. Oke. Ini Lause. Ni hao. Latihannya tuh dimulai dari apa ya biasanya? Oke, latihan itu dimulai dari mengajar. Anda adalah public speaker ketika Anda mengajar, betul? Anda bicara depan orang lain. Dari mengajar itu sudah public speaker. Tetapi berikutnya Anda bikin tema. Ya, kalau mengajar kan buku ya, materinya dari buku, dari ide-ide atau kaitannya dengan pembelajaran keterampilan bahasa, betul toh? Nah, mungkin one day kita bisa angkat topik yang general, yang umum. Nah, itu kita mulai. Nah, cara memulainya sekali lagi, mulailah dari grup kecil. Misalnya nanti Linda Lause bikin grup kecil, setiap orang ini punya jatah setiap bulan sekali harus bawa materi di depan teman-teman. Ada sekolah bikin begitu. Mereka harus ceritakan materi yang buku yang mereka baca ke teman-teman lain. Tapi tanpa harus membacakan begitu. Nah, itu. Mulai dari lingkungan kecil. Lalu membesar. Ya. Ada Lause, kita kan punya panggungnya. Kita ada bikin IG live. Nah, coba dong isi. Nanti IG tuh kan live. menyusut. Nggak boleh menyusut. Kan katanya justru mau mencari panggung. Betul. Next berarti ya dicatat ya Lause mau ngisi IG live. Ko Frank ini nunggu ya ntar kalau Lause ngisi IG live hadir kok. Sip, mantap. Oke, thank you Ko. Oke. Dulu kita ada ini juga Koko, kita guru-guru ada ngadain bedah buku juga. Jadi mereka akhir tahun itu baca buku, kemudian waktu itu kayaknya setiap bulan 1 kali, benar nggak ya? Lause, Jess, mungkin ya ingat. Jadi kita sebulan sekali itu ada bedah buku. Ya. 3 bulan mereka menceritakan. 3 bulan. 3 bulan sekali ya kita ya? Kalau nggak salah. Kayaknya sekarang harus setiap bulan sekali. Kan udah diajarin Ko Frank kan? Ya, bergilir aja. Setiap orang gilirannya ceritain. Ya, gitu. Ya. Jadi mulai dari lingkungan kecil yang kita kenal, baru besar. Betul. Yang penting harus coba panggung, ya kan Ko ya? Oke. Ya, ada lagi yang mau nanya? Oke ya, cukup ya. Oke. Thank you atas perhatian kalian, thank you atas ladang yang diberikan. Semoga kalian setia dengan pekerjaan kalian dan terus menjadi guru-guru favorit buat murid-murid kalian, dan tidak hanya favorit, kalian menjadi guru-guru inspiring ya, memberi inspirasi, bukan hanya bisa mengajar bahasa Mandarin tapi membuat orang berani mau belajar bahasa asing yang tersulit, yaitu bahasa Mandarin. Koko, kita mau foto dulu boleh Kok? Foto boleh. Oke. Foto apa nih? Ayo semua yang kelihatan ya. Menghadap Jangan dinding. ada yang hilang dari virtual background. Oke. Oke, hitungan ketiga ya. Julia agak ke tengah dikit. Hilang dia. Oke, ya. 1, 2, smile. Coba saya cek dulu. Oke, semuanya udah cantik. Oke, saya ganteng ya. Ganteng kok, paling ganteng. Cuma satu laki-laki. Oke. Koko, saya penutupan sedikit ya. Yes. Ko, thank you banget Ko Franky atas apa yang sudah dibagikan ke kita. Saya yakin sekali teman-teman hari ini juga sangat terinspirasi sekali, dan ini ilmunya tuh sangat berguna banget buat kita Ko. Seperti yang Ko Frank bilang bahwa kita kan kita ngajar ya, jadi kita juga ingin murid-murid kita itu tuh menjadi salah satu fansnya kita. Jadi setiap kali kalau misalnya mau attend kelasnya kita nih, attend kelasnya Li Lause atau Fu Lause atau ada Hani Lause gitu ya, guru-guru yang baru pun tetap stay tune gitu. Wah, seru nih Lausenya, pengen dengar gitu. Jadi ini memang sangat berguna sekali buat kita Ko. Thank you banget. Teman-teman boleh unmute and kita say thank you yuk ke Ko Frank. Thank you. Oke, Ko, thank you banget ya Ko ya. Yes. Nggak kapok kan Ko kalau kita undang lagi boleh Ko? Nggak. Ya udah, oke. Ya, selamat sore teman-teman. Kita silakan live, kita
Saya thank you ke Ko Frankie, thank you Koko, sukses Koko, semoga terus menjadi money magnet ya. Yes, Oke. yes. Dadah. Bye. Bye. Bye.